1006 untung atau rugi. Blood One menatap Tang Wulin dengan intens. Benih pohon emas kuno telah membawa manfaat besar bagi pasukan. Itu memungkinkan setiap orang untuk menerima makanan dari kekuatan hidup dan meningkatkan basis kultivasi setiap orang. Apa yang Anda harapkan sebagai hadiah karena melakukannya? Penghargaan. Ada imbalan untuk itu. Anda membantu saya mengumpulkan begitu banyak energi asal. Ini sedikit memalukan. Saya bisa meminta apa saja sebagai hadiah. Mata Tang Wulin bersinar. Blood One masih tersenyum ketika dia mendengarkan paruh pertama percakapan Tang Wulin. Dengan pergantian peristiwa selama bagian akhir percakapan, Tang Wulin bingung apakah harus tertawa atau menangis. Wah, Anda benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan keuntungan Anda, bukan? Namun, itu bagus juga. Zhang Huanyun berkata bahwa Anda dapat memilih hadiah Anda. Saya adalah orang yang membantu mengumpulkan energi asal untuk Anda pada awalnya, tetapi semua orang bergabung setelahnya. Pohon emas kuno menyerap energi dalam jumlah besar. Ini pasti akan mengejutkan dunia jika itu terjadi di tempat lain. Energi asal setidaknya dari 1000 meter persegi diserap ke dalam ketiadaan. Dia benar. Seandainya itu adalah tempat lain dengan populasi padat selain gunung tanpa batas yang sepi, Tang Wulin pasti tidak akan dapat menyerap energi asal dalam jumlah besar dengan mudah. Imbalannya, apakah itu pangkat militer? Lihat, saya sudah memasuki final dan bahkan untuk pertempuran Misha juga. Bisakah pangkat militer saya dipromosikan juga? Tang Wulin bertanya. Bibir Blood One tidak bisa menahan senyum tipis. Mengapa pangkat militer begitu penting bagimu? Saya ingin tahu mengapa Anda sangat menginginkan promosi pangkat militer Anda. Tang Wulin menjawab, saya pikir saya akan diberikan cuti ketika saya dipromosikan ke pangkat mayor ke atas. Kalau begitu, aku akan bisa meninggalkan Kam dengan bebas. Blood One tertegun sejenak sementara Blood Three tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Jadi, Anda melakukan ini untuk mendapatkan cuti. Batalion Dewa Darah kami seharusnya menikmati manfaat dari 1 kali cuti per minggu. Anda juga dapat mengumpulkan beberapa hari untuk cuti panjang. Meskipun Anda adalah personel supernumerari, Anda juga berhak atas perlakuan istimewa. Hah? Tang Wulin benar-benar tidak menyadari bahwa Batalion Dewa Darah menawarkan perlakuan khusus seperti itu. Blood One tidak bisa menahan senyum saat melihat Tang Wulin terjebak dalam kebingungan. Apakah kamu masih menginginkan promosi pangkat militermu? Tang Wulin mengatupkan giginya dan berbicara, aku akan mengambilnya. Hadiah tentara Dewa Darah tidak lebih dari keuntungan materi dan pangkat militer. Dia masih bisa menukar materi dengan mendapatkan pahala dari penempaan. Namun, dia tidak bisa melakukan hal yang sama dengan promosi pangkat militer. Dia masih membutuhkan bantuan Batalion Dewa Darah untuk dipromosikan. Blood One mengangguk dan berbicara, baiklah, pangkat militer itu. Zhang Huanyun masih terlibat dalam kultivasi tertutup saat ini. Batalion Dewa Darah diizinkan untuk memutuskan promosi pangkat militer selama dengan justifikasi yang tepat. Pahala yang Anda kumpulkan sudah cukup untuk memberi Anda jurusan. Selain itu, entry Anda ke final kedua kompetisi membuat Anda memenuhi syarat untuk menjadi 3 finalis teratas. Selain itu, kekuatan hidup yang Anda bawa mencerahkan seluruh pasukan meningkatkan rentang hidup setiap orang setidaknya 5 tahun dan secara tidak langsung menyembuhkan luka internal banyak orang. Ini adalah layanan berjasa dengan keuntungan astronomi. Saya mungkin juga segera memberikan 2 pangkat militer kepada Anda. Saya membuat pengecualian dalam promosi Anda, tetapi basis kultivasi Anda layak untuk peringkat Anda. Jadi, saya menganugerahi Anda pangkat kolonel. Apakah Anda bersedia menerimanya? Iya. Tang Wulin segera mengucapkan penerimaan. Bahkan nadanya naik beberapa nada. Apalagi yang ada jika tidak menerimanya? Apa yang bisa lebih baik dari ini? Dia adalah seorang kolonel sekarang. Dia baru saja mencapai level tertinggi dalam satu langkah yang mirip dengan dipromosikan menjadi komandan resimen dari pemimpin peleton. Dia bahkan 1 peringkat lebih tinggi dari Jiang Wuyue. Itu benar-benar membuatnya membengkak dengan bangga. Blood One tersenyum dan mengangguk. Baiklah kalau begitu, aku akan mengatur upacara promosimu. Sudah diputuskan. Terima kasih Pak. Tang Wulin berdiri tegak dan memberi hormat. Pergi, kata Blood One sambil tersenyum. Tang Wulin pergi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Dia akan terus berlatih teknik tombaknya. Dia ingin melihat apakah dia bisa mencapai terobosan dalam teknik tombak setelah basis kultivasinya jauh lebih tinggi dan inti jiwanya kental. Blood Three memperhatikan saat Tang Wulin naik lift dengan gembira. Bertanya-tanya apakah harus tertawa atau menangis, dia berkata, saya pikir Anda selalu merawatnya. Apakah saya tetap bisa menjebaknya seperti ini? Blood One berbicara sambil tersenyum, bagaimana saya bisa menjebaknya? Ini adalah hadiah yang dia inginkan. Aku tidak membuatnya memilihnya. Blood Three berbicara dengan ketidakberdayaan, kamu diizinkan untuk memberinya hadiah tertinggi dari tentara sesuai dengan keinginan komandan resimen. Tetap saja, hadiah tertinggi dari pasukan adalah Misha Merah. Diberikan pangkat militer yang lebih tinggi hanyalah ideologi belaka. Batalion Dewa Darah kami tidak mengakui peringkat. Ini adalah perbedaan besar antara dianugerahi seorang kolonel dan dianugerahi Misha Merah. Blood One berbicara sambil tersenyum, tentu saja, saya menyadarinya. Namun, mungkin bukan hal yang baik untuk memberinya Misha Merah sekarang. Kecepatan kemajuannya terlalu cepat sehingga dia perlu lebih marah pada dirinya sendiri. Bahkan jika dia memiliki Misha Merah di masa depan, saya berharap itu akan melalui usahanya sendiri untuk membangunnya untuk dirinya sendiri dan tidak bergantung pada menerimanya secara langsung. Memang benar dia mencerahkan seluruh pasukan kali ini, tapi sebenarnya itu bukan semua usahanya. Saya khawatir dia akan menjadi sombong jika dia diberi hadiah yang berlebihan. Anak laki-laki itu memiliki temperamen yang stabil. Untungnya, dia tidak begitu mudah terpengaruh. Saya tidak ingin kondisi mentalnya diganggu oleh kekuatan eksternal.
Blood Tree menghela nafas. Dia akan menghadapi masa sulit yang di luar imajinasi kita di masa depan. Memiliki Mesya ilahi setidaknya akan menjadi perlindungan tambahan baginya. Blood One menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan sangat serius, hanya kemampuannya sendiri yang benar-benar bisa melindunginya. Bagi kami para master jiwa, kami harus bergantung hanya pada diri kami sendiri untuk mencapai puncak dan bukan pada Mesya. Saya bisa melihat potensi dalam dirinya yang melampaui jajaran limit Douluo. Untuk menjadi pilihan Natursid, pikirkanlah, dari mana pohon emas kuno berasal. Itu adalah level yang hanya bisa dicapai oleh Yang Ilahi. Dia mendapat persetujuan dari pohon emas kuno, persetujuan dari benih alam untuk kebangkitan alam di seluruh benua. Jadi, kemungkinannya di masa depan bisa jadi dia mengangkat tangannya dan menunjuk dengan jarinya. Blood Tree memandang Blood One dengan heran. Apakah itu benar-benar mungkin? Blood One menjawab, saya juga tidak tahu. Namun, jika ada peluang sekecil apapun, itu pasti dia. Saya yakin padanya. Blood Tree menarik napas dalam-dalam. Dia sekarang mengerti bahwa Blood One sangat menghormati Tang Wulin. Tang Wulin tidak menyadari kehilangannya, karena dia segera berlari ke ruang pelatihan gravitasi. Dia mengambil tombak naga emasnya dan melanjutkan pelatihannya. Segera, dia menemukan bahwa dia telah menjadi sesuatu yang berbeda. Transformasi yang dia nantikan akhirnya muncul. Dia memegang tombak naga emas di tangannya. Saat dia menembus ke depan dengan tombaknya, inti naga dan inti jiwanya akan melepaskan auranya secara alami. Bersamaan dengan itu, Tang Wulin bisa merasakan rotasi ganda pusaran aneh yang muncul di tengah dua inti energi besar yang melepaskan semburan kekuatan ke dalam dirinya sebelum menyebar ke tombak. Itu adalah perpaduan sempurna dari kekuatan garis keturunan dan kekuatan jiwanya. Cahaya tombak mulai berubah saat warna emas awalnya yang mempesona berubah menjadi emas putih. Tanpa menggunakan keterampilan jiwanya, pancaran tombak setinggi 3 kaki akan dilepaskan secara alami setiap kali dia menembus ke depan dengan tombak naga emas. Itu adalah hasil bimbingan dari kekuatan Tang Wulin. Saat ini, pancaran tombak mencapai panjang 7 kaki, dan itu adalah gerakan yang dia lakukan dengan mudah. Dia tidak harus memindahkan kekuatannya dengan sengaja sama sekali. Dengan kata lain, perubahan kualitas pada pancaran tombaknya juga menggandakan kekuatannya. Selain itu, pancaran tombak emas putih tentunya berbeda dari pancaran tombak emas awal. Itu jelas merupakan kejutan besar baginya. Kekuatan tombak telah meningkat secara eksponensial, sementara dia bisa memasukkan energinya ke dalam tombak sedemikian rupa sehingga kesadarannya akan senjata suci menjadi lebih kuat. Seolah-olah semakin banyak energi yang dia masukkan ke dalam tombak, semakin kuat rahasia batin yang dilepaskan dari tombak naga emas. Dia menusuk ke depan dengan tombak terus-menerus sampai cahaya emas putih menerangi setiap bagian ruangan. Cahaya tombak bisa mencapai 100 meter ketika Tang Wulin memfokuskan semua usahanya untuk menusuk ke depan dengan tombak dan hampir menembus ruang pelatihan. Apa itu tadi? Tang Wulin merasakan garis keturunannya mendidih. Apakah dia sekuat itu? Dia benar-benar tidak berani melepaskan semua kekuatannya di luar ruang pelatihan. Tidak, saya harus mencobanya di Stardow Battle Network. Itu adalah satu-satunya tempat di mana dia bisa mengeluarkan semua kemampuannya. Uyue, apa yang kamu lakukan sekarang? Jika Anda bebas, mengapa kita tidak berlatih di Stardow Battle Network? Saya mendapatkan beberapa wawasan dari kultivasi saya baru-baru ini. Apakah Anda ingin mencobanya? Apa? Anda juga memiliki beberapa wawasan. Bagus. Mari berdebat. Apakah kamu membayar? Mengapa repot-repot membagi biaya di antara kami? Itu hanya akan membuat jarak di antara kita. Beri aku hadiah. Saya tidak merasa canggung lagi. Hei, jangan menutup telepon, jangan digantung, kalau begitu kita akan membagi biayanya sama rata. Semakin sulit bagi Jiang Wuyue untuk meminta traktiran Tang Wulin akhir-akhir ini karena dia semakin cerdas. Andai saja Jiang Wuyue dapat mendengar pikiran Tang Wulin, saya belajar ini dari Anda. Tang Wulin memasuki jaringan pertempuran Stardow terlebih dahulu dan menunggu Jiang Wuyue di lokasi yang disepakati. Meskipun tidak ada persaingan, jaringan pertempuran Stardow banyak digunakan di tentara. Jiang Wuyue harus mengantri untuk mendapatkan gilirannya. Tang Wulin menunggu setengah jam sebelum Jiang Wuyue akhirnya tiba. Kamu terlambat, kata Tang Wulin. 1007 cahaya tombak emas putih. Jiang Wuyue berbicara dengan nada tidak menyenangkan. Kamu pikir semua orang ada di batalion Dewa Darah di mana setiap orang memiliki kabin bintang dom mereka sendiri? Apakah kamu tahu betapa aku iri padamu? Saya akan mendapatkannya sendiri setelah saya mengumpulkan cukup banyak pahala. Hanya saja itu terlalu mahal. Dibutuhkan 8.000 pahala, dan saya tidak mampu membelinya. Tang Wulin berbicara sambil tersenyum, kalau begitu, kamu harus bersabar dan mengantri untuk mendapatkan giliran. Ayo pergi. Sedikit bicara, lebih banyak aksi. Jiang Wuyue mengejek sekali. Aku pasti akan memukuli kamu begitu parah kali ini kamu akan mencari gigimu di seluruh lantai. Izinkan saya memberitahu Anda ini. Saya tidak tahu bagaimana tentara berhasil memicu sejumlah besar kekuatan hidup beberapa hari yang lalu, tetapi saya membuat peningkatan kualitatif dari acara tersebut. Ini terobosan yang sangat besar. Pusaran kekuatan jiwaku terbentuk. Kekuatan Overlord Dragon saya meningkat beberapa kali dengan dukungan pusaran kekuatan jiwa saya, jadi saya tidak perlu khawatir tentang kekurangan kekuatan lagi. Tunggu dan lihat saja, hehe. Tang Wulin tersenyum saat dia berbicara dengan ekspresi tidak berbahaya di wajahnya, tentu. Saya tidak takut dipukuli karena seseorang hanya bisa meningkat setelah dipukuli. Jiang Wuyue berteriak, pergi. Mereka membagi biaya 2.000 koin federasi di antara mereka secara merata. Cahaya melintas dan mereka memasuki arena kompetisi. Jelas bahwa Jiang Wuyue sangat gembira dengan terobosannya. Dia hampir tidak bisa menahan diri. Begitu suara elektronik terdengar, dia segera melepaskan armor perang dan jiwa bela dirinya.
Cahaya senja keemasan menyelimuti tubuhnya. Tang Wulin melihat pusaran emas senja yang padat dan kuat muncul samar-samar di depan tubuhnya. Mekarnya pusaran segera membuat tubuh Jiang Wuyue membengkak hingga 8 meter. Armor pertempuran dua kata yang tebal dan berat yang melekat pada tubuhnya memancarkan aura yang sangat tirani yang meledak dari tubuhnya sekaligus. Kekuatan jiwanya, di bawah kendalinya, berputar dengan kecepatan penuh, sementara fluktuasi kekuatan yang menakutkan mengguncang udara di sekitarnya sehingga gumpalan bekas retakan muncul di udara. Jiang Wuyue berbicara dengan nada sombong yang terlihat jelas, pusaran kekuatan jiwa yang saya bentuk berbeda dari yang lain. Kecepatan putaran pusaran kekuatan jiwa saya setidaknya 3 kali lipat dari master jiwa biasa karena daya tahan tubuh saya yang kuat. Itu memberi saya energi yang sangat besar yang secara langsung dimasukkan ke dalam kekuatan saya. Kekuatan saya tumbuh 3 kali lipat juga. Anda pasti bukan tandingan saya kali ini meskipun Anda memiliki kekuatan di masa lalu. Datang. Tang Wulin tersenyum saat pancaran keemasan bersinar di tubuhnya. Dengan armor perang dua kata yang melekat pada tubuhnya dan topengnya dipasang, dia mengeluarkan suara nyaring yang tajam sementara tombak naga emasnya muncul di tangannya secara bersamaan. Tombak itu berayun sekali di sisinya saat sinar emas putih setinggi 7 kaki mekar dari ujung tombak. Raungan mengamuk terdengar. Jiang Wuyue berlari ke arah Tang Wulin dengan langkah besar. Tangannya terulur saat sepasang palu perang jatuh ke tangannya. Dia mengangkat palu perang saat cahaya senja emas yang padat dan energi meledak seketika yang tampak seperti 2 meteor kecil yang mengarah langsung ke arah Tang Wulin. Dia tidak berbohong tentang kekuatannya yang meningkat. Palu perang gandanya sekarang menghasilkan setidaknya peningkatan 3 kali lipat kekuatannya. Bahkan Master Armor pertempuran 3 kata tidak bisa menahan teror kekuatannya. Tang Wulin menyipitkan matanya. Armor pertempuran di sekujur tubuhnya beriak dengan cahaya keemasan samar. Dia melakukan gerakan tiba-tiba di saat berikutnya. Sepasang sayap naga di punggungnya tiba-tiba ditarik. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya menjadi lebih cerah ketika dia menyentuh ujung jari kakinya ke tanah. Sayap di punggungnya mengepak hanya sekali ketika Jiang Wuyue melihat aliran cahaya yang menyilaukan di saat berikutnya. Rasa ketajaman yang sulit didefinisikan sekilas terasa. Kekuatan palu perang ganda tampaknya telah menghilang dalam sepersekian detik dan bahkan pusaran kekuatan jiwanya yang berputar dengan kecepatan penuh berhenti sejenak. Dari awal hingga akhir, Jiang Wuyue hanya melihat setitik cahaya emas putih melintas sebelum menghilang. Sesaat kemudian, Tang Wulin menghilang tanpa jejak. Segera setelah itu, Jiang Wuyue menemukan bahwa pusaran kekuatan jiwanya tidak terkendali. Boom, tubuh Jiang Wuyue menghilang dalam ledakan dahsyat disertai dengan suara dia berteriak kesakitan. Suara emas di tubuh Tang Wulin ditarik kembali saat ini. Cahaya sebening kristal, namun seperti padat yang berubah menjadi emas putih dipancarkan dari tombak naga emas tetapi sekarang perlahan menghilang. Pada saat sebelum Jiang Wuyue meledak, lubang besar dengan diameter 1 meter menembus tubuh besarnya. Bahkan armor perang dua kata miliknya tidak mampu mengecilkan lukanya. Sebuah bayangan melintas dan Tang Wulin disingkirkan dari zona pertempuran tanpa banyak kesempatan untuk belajar dari pengalaman itu. Jiang Wuyue berdiri di sana dengan ekspresi heran. Mirip dengan bagaimana Tang Wulin belum sepenuhnya mengalami perubahan energinya selama pertempuran, Jiang Wuyue belum sepenuhnya terbangun dari kehancurannya yang tiba-tiba. Apa yang terjadi? Dia telah membuat kemajuan besar, namun bagaimana itu bisa berakhir begitu cepat? Dia bahkan tidak sempat melihat luka di tubuhnya. Wulin, kamu juga keluar. Apa yang terjadi? Apakah ada yang salah dengan Stardew Battle Network? Jiang Wuyue memandang Tang Wulin dengan bingung. Tang Wulin berkedip. Saya tidak tahu. Aku juga keluar, bukan? Sepertinya kita berdua bertabrakan satu sama lain dan kompetisi berakhir dengan sendirinya. Jiang Wuyue mengerutkan kening dalam-dalam. Aku belum pernah mendengar adanya masalah dengan Stardew Battle Network. Jika ada yang salah dengan sistem, federasi akan mendapat masalah besar. Ayo, coba lagi. Dia mengambil inisiatif untuk membayar 2000 koin federasi saat dia mengatakan itu. Keduanya dibawa ke tahap kompetisi zona pertempuran sekali lagi. Sebuah pancaran bersinar sekali karena keduanya muncul secara bersamaan. Hitung mundur dari suara elektronik terdengar yang terdengar sama seperti sebelumnya. Rasanya tidak ada yang berubah. Namun, bagaimana masalah sebelumnya muncul? Kata Jiang Wuyue kepada Tang Wulin dengan ekspresi bingung. Tang Wulin menjawab, haruskah kita coba lagi? Jiang Wuyue mengangguk. Tentu, ayo lakukan lagi. Dia melepaskan armor tempur dan jiwa bela dirinya sekali lagi saat dia berbicara. 6 cincin jiwa muncul sementara tubuhnya membesar bersama dengan sepasang palu perang di tangannya. Dia menggeram dengan ganas saat dia berlari ke arah Tang Wulin. Tang Wulin juga mengenakan baju besi tempurnya dengan tombak naga emas di tangannya. Pancaran tombak emas putih muncul sekali lagi. Dengan pengalaman sebelumnya, roh dan jiwanya menyatu secara instan. Dua inti energi besar berkilauan dengan pancaran yang menyilaukan saat mereka berubah menjadi pusaran energi yin yang menghasilkan peningkatan energi secara tiba-tiba dalam pancaran tombak emas putih. Ketika dia berlari menuju Jiang Wuyue, pancaran keemasan di tubuhnya terbukti semakin kuat. Dia mengandalkan gerakan lalat naga emas dari gerakan naga emas 9 di pertempuran sebelumnya untuk meningkatkan kecepatannya. Dengan dukungan dari pusaran positif negatifnya, kekuatan lalat naga emas sangat meningkat. Dalam langkah selanjutnya, menggunakan kesadaran tombak tajam yang maha kuasa, Tang Wulin menembus tubuh Jiang Wuyue. Dia bahkan tidak repot-repot menggunakan lalat naga emas kali ini, tetapi dia berlari langsung ke arah Jiang Wuyue. Namun, kecepatannya menjadi 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Dia menyentuh ujung jari kakinya ke tanah dan berakselerasi dengan tiba-tiba. Dalam sekejap, dia sudah menemukan Jiang Wuyue. Kali ini, Tang Wulin benar-benar merasakan pengalaman itu.
Sama seperti palu perang ganda, Jiang Wuyue hendak menyerang tubuhnya. Inti ganda di tubuhnya bersinar terang sementara sayap naga di belakang punggungnya mengepak sekali tiba-tiba untuk berakselerasi untuk kedua kalinya. Dia memaksa jalan di antara palu perang ganda, diikuti oleh pancaran tombak emas putihnya yang telah mencapai baju besi pertempuran senja emas Jiang Wuyue. Pertahanan Overlord Dragon selain armor perang dua kata telah membuat Jiang Wuyue sangat kuat. Namun, kedua pertahanan dibubarkan secara diam-diam, setelah bersentuhan dengan pancaran tombak emas putih, mengalir di sepanjang ujung tombak Tang Wulin. Bayangan muncul sekali dan Tang Wulin mendarat di tanah dari udara tipis. Kali ini, seluruh proses tidak secepat tanpa peningkatan dari Golden Dragon Fleece. Setidaknya, Jiang Wuyue merasakan sakit yang luar biasa. Ketika dia menundukkan kepalanya untuk melihat dirinya sendiri, dia melihat lubang besar menganga di dadanya. Saat itu, suara elektronik terdengar. Kompetisi telah berakhir. Little Tang kemenangan. Sebuah bayangan muncul sekali lagi saat keduanya dikirim keluar dari tahap kompetisi secara berurutan. Jiang Wuyue membelalakkan matanya karena terkejut di luar zona pertempuran sementara Tang Wulin memiliki ekspresi yang tidak bersalah. Apa yang terjadi di sana? Sebelumnya, itu sangat menyakitkan. Anda mengalahkan saya. Jiang Wuyue akhirnya menyadari kebenarannya. Tang Wulin berkedip. Saya telah menang. Itu berakhir terlalu cepat. Mengapa saya tidak merasakan apa-apa? Bagaimana saya menang? Persis. Bagaimana Anda menang? Wajah Jiang Wuyue dipenuhi dengan kebingungan. Cacat serius pada Jiang Wuyue adalah bahwa dia selalu berasumsi bahwa tidak ada master armor tempur dengan pangkat yang sama yang mampu mematahkan pertahanannya dalam satu gerakan, karenanya mengalahkannya dalam sekejap. Dia masih tidak bisa mengetahui situasinya kali ini meski merasakan sakit. Tang Wulin berbicara dengan ekspresi tegas, sepertinya jaringan pertempuran memiliki sejumlah masalah dalam sistemnya. Kita harus mencobanya beberapa kali lagi. Jika benar-benar salah, kami dapat melapor ke tentara. Ayo coba lagi. Saya akan membayar kali ini. Jiang Wuyue mempercayai Tang Wulin setelah melihatnya membayar biaya dengan sukarela dengan rasa kebenarannya yang luar biasa. Keduanya memasuki jaringan pertempuran sekali lagi. Semenit kemudian, mereka dikirim secara berurutan lagi. Apa-apaan? Itu terlalu menyakitkan. Tang Wulin, apa yang terjadi? Ada apa dengan pancaran tombak emas putih milikmu itu? Kali ini, saya benar-benar melihatnya. Itu adalah tombak naga emasmu yang membuat lubang di tubuhku. Kamu kenapa? Apakah Anda memanfaatkan kelemahan dalam sistem jaringan pertempuran? Atau apakah kamu curang? Tanya Jiang Wuyue sambil melompati. Sudut bibir Tang Wulin bergerak-gerak. Dia terbatuk sekali dan berbicara, tidak. Bagaimana saya bisa mengetahui kelemahan jaringan pertempuran karena ini adalah produk teknologi dari seluruh federasi? Apa ada yang salah denganmu? Masalah dengan pertahanan Anda atau mungkin kultivasi Anda sendiri yang mengakibatkan melemahnya pertahanan Anda? 1008 Jangan merasa rendah. Jiang Wuyue mengerutkan alisnya. Apakah begitu? Tapi saya merasa baik-baik saja. Cara saya merasakannya, pertahanan saya jelas-jelas naik. Bagaimana itu bisa dilemahkan? Tang Wulin mengangkat bahu. Saya tidak tahu tentang itu. Namun demikian, ini adalah masalah yang serius. Itu tidak signifikan di jaringan pertempuran, tetapi jika ada sesuatu di tubuh Anda yang salah saat Anda melawan makhluk abisal, maka itu akan menjadi bencana. Ini masalah hidup dan mati. Mengapa kita tidak masuk lagi sehingga Anda dapat merasakan perubahan dalam pertahanan Anda dengan hati-hati? Jiang Wuyue segera mengangguk. Dia berkata dengan sedikit gugup, "Oke, ayo coba lagi. Kali ini, pelan-pelan, jangan terburu-buru menyerangku." Mereka berdua kembali memasuki tahap kompetisi. Ketika Jiang Wuyue memukuli dadanya sendiri dengan palu raksasanya, dia merasakan pertahanannya dan kekuatan pertahanan baju perangnya ada di tempatnya. Kegelisahan di matanya segera lenyap. Tidak ada yang salah. Pertahanan saya normal. Lihat, kekuatan serangan barusan itu setidaknya ribuan kilogram. Saya tidak merasa ada yang salah dengan pertahanan saya. Haha, sudah kubilang aku baik-baik saja. Kemudian lagi, saya tidak percaya. Semenit kemudian, Bao, Lin. Jiang Wuyue yang jengkel memandang Tang Wulin yang muncul dari belakangnya. Tidak, tombakmu yang bertingkah aneh. Kekuatanmu juga aneh. Kali ini palu saya dengan jelas mengenai tombak naga emas Anda, mengapa itu langsung terpental? Itu juga meninggalkan bekas yang dalam di palu saya. Kekuatan pertahanan saya tidak ada artinya melawan tombak naga emas Anda. Ini seperti memotong mentega dengan pisau panas. Apa masalahnya? Tang Wulin berkedip. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Jiang Wuyue melanjutkan, jangan beritahu saya bahwa Anda juga tidak tahu. Aku tidak akan mempercayaimu bahkan jika kamu mengatakannya. Anda pria yang licik. Anda pasti sudah tahu apa yang terjadi sejak awal. Ini bukan masalah dengan jaringan pertempuran, bukan. Kemampuanmu yang telah berevolusi. Meskipun Jiang Wuyue jujur dan terus terang, dia tidak bodoh untuk dapat mencapai statusnya saat ini. Setelah beberapa kali mencoba, terutama ketika dia memfokuskan perhatiannya, dia menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Tang Wulin. Pria ini telah mengetahui apa yang terjadi sejak awal, tetapi dia telah menipunya untuk menjadi target latihan berkali-kali. Namun, dia juga sangat terkejut dengan kekuatan pertahanannya yang sudah mencapai puncaknya di antara jajaran Kaisar Jiwa. Kekuatan menyerang Tang Wulin telah membuat pertahanannya sama sekali tidak berguna. Bahkan orang suci jiwa atau jiwa Douluos biasa tidak bisa melakukan itu. Itu terutama berlaku untuk pembunuhan mendadak di pertandingan pertama mereka. Bahkan jika dia meremehkannya, kekuatan serangnya pasti sangat kuat baginya untuk melakukan itu. Jiang Wuyue tidak dapat memahami semua ini, tetapi kebenaran terbentang di depan matanya. Tang Wulin berkata dengan ekspresi tak berdaya, aku tidak. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi.
Saya memang memiliki beberapa terobosan, tetapi saya tidak mengerti mengapa itu membuat perbedaan sebanyak itu. Kamu pasti lemah, kan? Jangan beri aku omong kosong itu. Pusaran kekuatan jiwaku telah terbentuk, dan itu pasti akan berubah menjadi inti jiwa di masa depan. Bagaimana mungkin saya bisa menjadi lebih lemah? Kata Jiang Wuyue dengan marah. Ekspresi Tang Wulin segera berubah saat dia berkata dengan sombong, kalau begitu, akulah yang menjadi lebih kuat. Anda tidak harus mempertahankan fasad yang kokoh. Anda bisa mengakui bahwa Anda takut pada saya. Tidak ada salahnya untuk itu. Tidak apa-apa. Saya tidak akan mendiskriminasi Anda. Kita masih bisa berteman. Siapa bilang aku takut? Saya tidak takut. Saya hanya tidak terbiasa dengan kemampuan Anda setelah transformasi Anda. Jiang Wuyue membalas dengan marah. Hah, Anda bahkan tidak berani melawan saya, dan tetap saja, Anda mengatakan bahwa Anda tidak takut. Kami sudah bertengkar beberapa kali sekarang. Kamu pasti sudah terbiasa denganku sekarang, kan? Apakah kamu masih cukup berani untuk mendatangiku lagi? Hidung Tang Wulin terangkat tinggi. Ayo, mari kita lihat siapa yang takut setelah ini. Anda membayar. Baik, Tang Wulin setuju tanpa ragu-ragu. Mereka kembali memasuki tahap kompetisi lagi. 2 menit kemudian, sebuah cahaya menyala, dan Jiang Wuyue terhuyung keluar. Ekspresi ketakutan melintas di wajahnya. Tang Wulin keluar setelah dia dan menyatakan dengan sombong. Sudah kubilang kamu tidak bisa. Inilah, temanku, yang membedakan kita. Saat dia mengejek Jiang Wuyue, dia menunjuk ke otot-otot di lengannya. Mustahil. Saya menolak untuk percaya ini. Lagi. 2 menit kemudian. Lagi. 2 menit kemudian. Cukup. Jiang Wuyue yang kalah memandang Tang Wulin di depannya. Jika yang pertama adalah kesalahan, dan yang kedua adalah kecerobohan, berapa kali 3 atau 5 kali? Apakah itu masih dianggap kesalahan? Orang ini hanyalah monster. Apakah itu kekuatan, kelincahan, serangan atau pertahanannya, segala sesuatu tentang dirinya berada di posisi superlatif. Tombak naga emasnya tidak terlihat seperti senjata berat tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Tetap saja, Tang Wulin berhasil menangkis palu raksasanya bahkan dalam tabrakan langsung. Pertahanan yang dibanggakan Jiang Wuyue tidak menimbulkan masalah bagi Tang Wulin. Saat Tang Wulin memiliki kesempatan, tubuh Jiang Wuyue akan segera tertusuk. Yang lebih menakutkan adalah kesadaran tombak Tang Wulin. Ketika kesadaran tombaknya dilepaskan, Jiang Wuyue akan segera merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya, seolah-olah udara dingin mengalir melalui tubuhnya yang sedang dilubangi oleh tombak. Ketika dihadapkan dengan lawan seperti itu, meskipun semangat pertempuran Jiang Wuyue tinggi, perasaan kalah tetap ada. Jika mereka terus berjuang, kepercayaan Jiang Wuyue akan benar-benar hancur. Dia tidak ingin terus melawan Tang Wulin. Wuyue, kamu baik-baik saja. Tang Wulin datang ke sisinya dengan wajah penuh perhatian. Pergi. Jiang Wuyue terengah-engah. Tidak mudah baginya untuk pulih dari rasa sakit yang dia rasakan. Tang Wulin menghela nafas, aku tidak tahu kalau akan jadi seperti ini. Apakah saya sudah tumbuh begitu kuat? Wuyue, maafkan aku. Saya tahu bahwa perbedaan yang terlalu besar antara keterampilan kita akan membuat Anda merasa rendah diri, tetapi saya tidak merencanakannya seperti itu. Tidak apa-apa, jangan merasa rendah diri. Teruslah berusaha lebih. Siapa yang merasa rendah diri? Kaulah yang merasa rendah diri. Temperamen pendek Jiang Wuyue tidak bisa ditahan. Tang Wulin mengangkat bahu. Kamu bahkan tidak punya nyali untuk melanjutkan. Jika itu bukan perasaan rendah diri, lalu apa? Siapa bilang aku tidak punya nyali? Mata Jiang Wuyue melotot. Detik berikutnya, tatapannya tiba-tiba berubah tenang. Dia mengejek dan berkata, saya tahu apa yang kamu lakukan. Saya tidak akan mengambil umpan lagi. Anda seorang yang licik. Anda mencoba untuk mendorong saya untuk melawan Anda lagi dengan komentar sinis Anda. Aku tidak akan menjadi orang bodoh kali ini. Tang Wulin mengangkat bahu. Terserah apa kata Anda. Saya ingin memberi Anda kesempatan untuk menebus harga diri Anda dengan tidak menggunakan baju besi saya di pertandingan berikutnya. Karena Anda enggan melanjutkan, lupakan saja. Ayo keluar. Tunggu. Apakah kamu serius? Tentang Anda tidak menggunakan baju besi Anda. Jiang Wuyue menarik Tang Wulin. Tentu saja, kata Tang Wulin dengan sungguh-sungguh. Saya telah memberi Anda kesempatan untuk menebus harga diri Anda. Lupakan. Sepertinya Anda tidak tertarik sama sekali. Aku harus menyelamatkan diriku dari rasa sakit karena dipukul olehmu. Jangan. Wulin, kamu orang baik. Datang-datang. Mari kita bertanding lagi. Kali ini, saya akan membayar. Mereka kembali memasuki tahap kompetisi dan berdiri berhadapan. Tang Wulin memiliki senyum tipis di wajahnya. Jiang Wuyue menatapnya dengan mata berbinar tajam. Anda memberikan kata-kata Anda. Kamu tidak bisa menggunakan armor tempurmu. Tentu saja. Tang Wulin mengangguk ke arahnya. 3, 2, 1, mulai. Dengan perintah dari suara elektronik, Jiang Wuyue melepaskan jiwa bela dirinya dan baju besi tempurnya sekali lagi dan meningkatkan kekuatannya secara maksimal. Saat Tang Wulin menatapnya, dia tidak bisa membantu tetapi merenung dalam hati. Jika itu adalah lawan lain, dia pasti tidak akan mendorong mereka untuk melanjutkan pertarungan meskipun dia membutuhkan lawan yang kuat untuk mengukur kekuatannya saat ini. Namun, Jiang Wuyue berbeda. Dia memiliki semangat bertarung paling tangguh di antara semua orang yang pernah ditemui Tang Wulin. Selain itu, dia berpikiran sederhana. Dia memiliki jiwa yang lebih baik dari kebanyakan orang. Dia benar-benar berjuang lebih berani jika dia semakin kalah. Seperti yang diharapkan, Tang Wulin tidak melepaskan baju besi perangnya. Dia memegang tombak naga emasnya di sisinya. 4 cincin jiwa emas muncul dari bawah kakinya yang mengelilingi dirinya. Cincin jiwa emas pertama bersinar. Itu adalah tubuh naga emasnya yang mengesankan. Sisik emas menutupi seluruh tubuhnya.
Meskipun itu tidak meningkatkannya sebanyak armor tempurnya, sisik di tubuhnya memancarkan cahaya keputihan samar. 1009 kolonel. Dia mengetuk dengan ringan di tanah dengan ujung jari kakinya. Dia masih bisa melepaskan lalat naga emas bahkan tanpa sayapnya. Siluet samar sayap berkedip di belakangnya. Dalam sekejap mata, Tang Wulin sudah berada di depan Jiang Wuyue. Dia menebas ke atas dengan tombak naga emas di tangannya dan mengarahkannya ke sepasang palu Jiang Wuyue. Setelah dentang logam, situasinya jelas berbeda. Ini diharapkan karena Tang Wulin tidak mengenakan baju besinya, sedangkan lawannya, Jiang Wuyue, mengenakan baju besi perang dua kata dan secara fisik kuat. Palu Jiang Wuyue sedikit terangkat oleh dampaknya, tetapi tidak terlempar. Namun, pada saat itu, Tang Wulin tiba-tiba berteriak dengan marah dengan raungan naga emasnya. Kepala naga emas raksasa terwujud, dengan diameter lebih dari 5 meter. Itu melolong marah pada Jiang Wuyue dari jarak dekat. Jiang Wuyue merasakan gelombang suara menghantamnya dengan kekuatan yang menakutkan. Raungan itu melemparkan tubuhnya ke belakang, membuatnya pingsan. Garis keturunannya sangat ditekan. Tang Wulin melayang di udara. Tombak naga emas di tangannya meledak dengan cahaya putih pijar yang menyilaukan. Dia menusukkan tombaknya, dan kesadaran tombaknya memadat menjadi tombak cahaya sepanjang 30 meter yang mencapai Jiang Wuyue seketika. Jiang Wuyue hidup sesuai dengan namanya sebagai ahli dengan pangkat yang sama. Ketika armor tempurnya diserang, dia mengaktifkan pelindungnya secara refleks, dan stimulus tersebut juga membawanya kembali ke akal sehatnya. Dia secara naluriah menyilangkan palu di depan dadanya, melindungi dirinya sendiri. Ledakan. Kilauan tombak emas keputihan itu menembus palu pertama dan mendorong palu keduanya begitu keras hingga menabrak dadanya. Dampaknya sangat mengguncang Jiang Wuyue sehingga penglihatannya menjadi gelap. Pertahanan baju perangnya hampir ditembus. Tak lama setelah itu, Tang Wulin mengguncang tombaknya. Dengan raungan gembira, naga emas raksasa melompat ke langit dan segera menyusul Jiang Wuyue, memukulnya dari depan. Tubuh Jiang Wuyue dikirim terbang dan keterampilan jiwanya hancur. Dengan sekejap, Tang Wulin langsung naik ke langit. Tanaman merambat Kaisar Blue Silver keemasan yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti kawanan lebah. Dia menunjuk ke depan dengan tombak naga emasnya dan tanaman merambat bersinar dengan cahaya yang sama. Seolah-olah ada ratusan tombak naga emas yang menikam tubuh Jiang Wuyue. Arai menusuk naga emas. Jiang Wuyue merasa seolah-olah dia telah menabrak dinding paku. Seluruh tubuhnya menegang dan luka berdarah yang tak terhitung jumlahnya menyayat tubuhnya. Tak lama setelah itu, Tang Wulin menyapu dengan tombak naga emasnya. Cahaya keemasan di sekelilingnya mencapai puncak kecemerlangannya. Itu adalah domain kemarahan naga emas miliknya. Satu-satunya perbedaan adalah, karena mereka adalah lawan, domain menutupi Jiang Wuyue dan memiliki efek menekan padanya. Tombak naga emas di tangannya tiba-tiba menembakkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Setiap sinar sepertinya disertai dengan bilah rumput Blue Silver. Ratusan balok ini menyatu menjadi satu secara instan. Kilatan tombak emas keputihan itu tiba-tiba meningkat, dan seluruh panggung kompetisi diselimuti oleh cahayanya. Dia kemudian dengan paksa mendorong ke bawah. Dalam persepsi Jiang Wuyue, udara di sekitarnya sepertinya telah berubah menjadi kesadaran tombak. Ketika ratusan tombak bergabung menjadi satu, proses tersebut tampaknya telah memampatkan udara hingga hanya 1/100 dari volume aslinya. Suara retakan tulang keluar dari tubuhnya selama kompresi ini. Ketika tombak menusuknya, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya tertusuk. Tidak hanya tubuhnya, tetapi bahkan jiwanya terasa seperti ditusuk. Jiang Wuyue dipaku ke tanah. Tombak cahaya putih tiba-tiba meledak dan menghancurkan tubuhnya menjadi bubuk halus. 1000 jari yang menuduh. Tang Wulin diliputi kegembiraan. Meskipun dia masih tidak dapat mewujudkan kesadaran tombak sebanyak itu dengan bentuk yang solid, dia mendapat bantuan dari Kaisar Blue Silver-nya. Dia akhirnya bisa melepaskan sebagian dari kekuatan 1000 jari menuduh. Ini juga yang paling dekat dia datang untuk meluncurkan 1000 jari menuduh dalam pertempuran. Meskipun itu masih beberapa liga jauhnya dari 1000 jari menuduh yang lengkap, setidaknya dia telah belajar seperti apa rasanya. Hari-hari latihan tombak dan pembentukan inti jiwanya akhirnya memberinya dorongan besar. Juga, dengan selesainya inti jiwanya, efek yin dan yang melengkapi dari dua inti telah sangat mengurangi konsumsi energinya ketika dia menggunakan keterampilan fusion jiwa darah. Sebelum ini, dia hanya bisa menggunakan skill Blood Soul Fusion-nya hingga 3 kali, tetapi setelah menyelesaikan inti jiwanya, dia sudah bisa menggunakannya 10 kali jika tidak lebih. Ketika Tang Wulin datang keluar tempat kompetisi, yang dia lihat adalah Jiang Wuyue berdiri di sana dengan ekspresi kosong. Dia tampak seperti orang aneh. Tang Wulin sangat cemas. 1000 jari yang menuduh akan mempengaruhi kekuatan spiritual seseorang juga. Dia berharap jiwa Jiang Wuyue tidak dirusak oleh ini. Jika ya, dia akan mendapat banyak masalah. Untungnya, Stardew Battle Network melindungi penggunanya hingga tingkat yang tinggi. Setelah beberapa saat, tubuh Jiang Wuyue mulai bergetar. Saat dia gemetar lebih keras, rohnya sepertinya kembali padanya, seperti yang terlihat di matanya. Jiang Wuyue terhuyung dan duduk di tanah dengan keras. Dia kemudian mulai terengah-engah, matanya dipenuhi ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Dia telah kalah dan kalah sama sekali. Dia telah sepenuhnya ditekan oleh serangan eksplosif Tang Wulin dari awal hingga akhir. Meskipun Tang Wulin tidak menyerangnya hanya dengan Blood Soul Fusion Skills, jiwa bela diri dan garis keturunannya telah bergabung karena efek pusaran Yin Yang. Dengan demikian, jiwa bela diri dan garis keturunannya akan memperkuat apa yang kurang dari yang lain. Meskipun kekuatan jiwanya peringkat 65 hanya milik Kaisar Jiwa, itu tidak jauh di bawah Jiang Wuyue. Dia juga bisa menekan garis keturunan Juan Wuyue.
Dengan tambahan kekuatan menakutkan dari keterampilan fusion jiwa darah, bahkan dengan baju besi pertempurannya, Jiang Wuyue masih menemui kekalahan yang mengerikan. Ini pasti sesuatu yang tidak terduga Jiang Wuyue. Namun, kebenaran ada di hadapannya. Dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Wuyue, kamu baik-baik saja? Tang Wulin bertanya, prihatin. Kali ini, dia benar-benar khawatir. Saya tidak ingin berbicara dengan Anda. Ekspresi Jiang Wuyue menunjukkan bahwa dia tidak bisa berkata-kata. Tang Wulin duduk di sampingnya, tekanan juga bisa menjadi motivasi. Pegas itu lembut, tetapi semakin Anda menekannya, semakin keras pegas itu akan bangkit kembali. Anda memiliki bakat luar biasa, dan melawan saya itu sendiri tidak adil bagi Anda. Garis keturunan kita terlalu erat hubungannya dan garis keturunan Anda sangat ditekan oleh saya. Sebenarnya, perbedaan antara kekuatan kita tidak terlalu besar. Kali ini, dia benar-benar mencoba menghiburnya. Bahkan dia tahu untuk tidak berlebihan. Pergi, kata Jiang Wuyue dengan tajam. Tidak peduli apa yang kamu katakan, aku tidak akan melawanmu lagi. Saya harus kembali dan memikirkan dengan hati-hati tentang semua ini. Saya tidak bisa menerima ini. Pasti ada sesuatu yang saya abaikan. Saat dia mengatakan ini, dia bangkit dan berjalan keluar. Melihatnya pergi, Tang Wulin menggaruk kepalanya. Dia memperhitungkan bahwa akan sulit bagi mereka untuk berdebat bersama lagi. Namun, dia seharusnya tidak menjadikannya lawannya lagi. Setelah beberapa sesi tanding dengan Jiang Wuyue, Tang Wulin sepenuhnya memahami kondisinya saat ini. Inti jiwanya sudah lengkap. Setelah dua inti energi besar membentuk pusaran yin yang melengkapi, kekuatan keseluruhannya telah meningkat pesat. Dia bahkan bisa memiliki kesempatan melawan Master Armor Perang Tiga Kata. Karena dia tidak bisa menggunakan Wuyue lagi, dia harus mencari penggantinya. Masih ada beberapa hari sebelum pertandingan berikutnya. Dia terputus dari Stardow Battle Network. Tang Wulin duduk bersila dan bermeditasi untuk memproses dan menyerap pengalaman pertempuran yang sebenarnya. Namun, karena Jiang Wuyue tidak terlalu menekannya, keuntungan yang didapatnya dari pertarungan itu sangat minim. Paling-paling, dia telah memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang dirinya sendiri. Seperti yang diharapkan, memiliki inti jiwa membuat perbedaan. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya, dengan waktu yang dia miliki, adalah mencari cara bagaimana menyelaraskan berbagai kemampuannya dan sepenuhnya melepaskan semua kekuatan tempurnya. Basis budidaya kekuatan jiwanya telah dinaikkan ke peringkat 65 dalam waktu singkat. Dengan tambahan dua inti jiwanya yang hebat, itu sudah cukup untuk menyebabkan perubahan dalam dirinya. Menetap dan mengumpulkan dirinya sendiri akan menjadi pendekatannya untuk saat ini. Ketika Tang Wulin terbangun dari meditasinya, hari sudah pagi di hari kedua. Gelang dewa darahnya berdering dengan nada dering komunikator jiwa. Halo, Blood One. Datanglah ke tempatku. Peringkatmu sudah siap. Pangkat, Kolonel. Dalam sekejap, hati Tang Wulin terbakar. Ketika dia memikirkan kemungkinan menjadi kolonel, dia sangat senang dengan kejutan itu. Dia baru berada di sana selama beberapa bulan. Fakta membuktikan bahwa datang ke sini adalah keputusan yang tepat. Tidak hanya basis kultivasinya meningkat secara substansial, tetapi dia juga dipromosikan menjadi kolonel. Dia sudah bisa dianggap sebagai perwira militer tingkat menengah. Dia datang ke Batalion Dewa Darah. Tang Wulin memperhatikan dengan heran bahwa Blood One bukan satu-satunya yang hadir. Dari Blood One hingga Blood Nine, semua 9 Dewa Darah dari Batalion Dewa Darah hadir. Selamat pagi, perwira senior. Tang Wulin berdiri tegak dan memberi hormat. Blood One menatapnya dengan ekspresi tegas dan berkata, sesuai permintaanmu, dan setelah verifikasi dan diskusi oleh tentara, telah diputuskan bahwa kamu akan diberikan pangkat kolonel sebagai hadiah untuk poin prestasimu yang terkumpul dan live baptism baru-baru ini. Personel supernumerari Batalion Darah, Tang Wulin, maju. Ya Pak, Tang Wulin berjalan menuju Blood One, dan Blood Three datang dengan nampan. Ada dua lambang mengesankan di kain merah nampan. 2 batang dan 3 bintang berkedip dengan kilau keemasan yang cemerlang. 1010 taruhan. Setiap pemuda bermimpi menjadi seorang tentara. Prajurit yang tidak berambisi menjadi jenderal bukanlah prajurit yang baik. Di masa muda mereka, setiap orang bermimpi menjadi seorang jenderal suatu hari nanti. Tang Wulin tidak terkecuali. Ketika dia melihat 2 batang dan 3 bintang disajikan di hadapannya, dia tidak bisa menghentikan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Blood One mengubah pangkat militernya secara pribadi. 8 dewa darah lainnya tidak bisa menahan senyum sedikit. Blood One berkata, karena pangkat militer Anda telah melampaui seorang letnan kolonel, mulai sekarang, Anda dipromosikan dari personel supernumerari Batalion Dewa Darah menjadi anggota persiapan. Target Anda selanjutnya adalah dia. Saat dia mengatakan ini, Blood One menunjuk ke Blood Nine. Di luar 9 dewa darah, anggota persiapan adalah status tertinggi yang dapat dimiliki seseorang, tetapi peringkat tertinggi yang dapat Anda terima adalah seorang kolonel. Sederhana jika Anda ingin naik pangkat, Anda hanya harus mengalahkan dewa darah. Dengan itu, kamu bisa menggantinya dan menjadi anggota resmi dari Blood God Battalion. Apakah kamu mengerti? Tang Wulin menoleh untuk melihat Blood Nine, yang juga menatapnya kembali. Blood Nine mengangkat alisnya saat senyum di wajahnya menebal. Blood Nine datang dari Battle God Hall. Tanpa pertanyaan, dia adalah seorang ahli dengan peringkat judul Douluo dan Master Armor Pertempuran 3 Dunia. Jarak di antara mereka masih cukup lebar saat ini. Namun, apa yang dipikirkan Tang Wulin adalah, dengan peningkatan basis kultivasinya, yang paling dia butuhkan saat ini adalah lawan yang kuat. Hanya di bawah tekanan dari lawan yang kuat dalam pertempuran yang sebenarnya, basis kultivasinya akan dikeluarkan lebih cepat. Itu adalah satu-satunya cara dia bisa mempertahankan perkembangannya yang cepat. Saya mengerti. Terima kasih, petugas senior.
Perwira senior Blood Nine, kapanpun Anda bebas, saya ingin menantang Anda untuk bertempur di Stardew Battle Network. Ini karena kami hanya dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan kami di dalam Battle Network. Tidak perlu menahan, Tang Wulin segera berkata. Blood Six tidak bisa menahan tawa. Wulin, kamu belum belajar berjalan, tapi kamu ingin lari. Mirip dengan Blood One, dia berasal dari Tang Sekte dan secara alami menyukai Tang Wulin. Dia bermaksud mengingatkannya untuk tidak meraih apa yang berada di luar jangkauannya. Tang Wulin tersenyum, mengatakan dia tidak akan menyakiti lalat. Saya hanya ingin melihat seberapa besar jarak antara petugas resmi senior Blood Nine dan saya sehingga saya dapat menjadikannya tujuan yang dapat saya raih. Blood Nine berkata dengan senyum tipis, tentu. Saya bebas hari ini. Aku akan berdebat denganmu nanti. Dia tidak terlalu memikirkan apa yang dikatakan Tang Wulin. Perbedaan yang jelas antara basis kultivasi mereka membuatnya menerima kata-kata Tang Wulin sepenuhnya. Blood One adalah satu-satunya yang matanya terlihat bersemangat. Dia adalah orang yang secara pribadi mengalami seluruh proses Tang Wulin yang mengkondensasi inti jiwanya. Kondensasi inti jiwa adalah tanda dari orang suci jiwa 7 cincin. Meskipun Tang Wulin belum memiliki basis budidaya kekuatan jiwa peringkat Saint jiwa, kepadatan kekuatan jiwanya jauh melebihi dari master jiwa normal. Dengan tambahan inti jiwanya, kekuatan sebenarnya sudah sama dengan Soul Saint. Ketika tombak naga emasnya, peningkatan armor tempurnya dengan keterampilan Saint Craftsman dan keberadaan kekuatan garis keturunannya diperhitungkan, dia pasti berbeda dari Master Armor Pertempuran dua kata biasa, meskipun dia tampaknya memiliki dua standar, basis kultivasi Master Armor Pertempuran kata. Baiklah, semuanya, silakan pergi ke Stardew Battle Network untuk menyaksikan pertempuran mereka ini dan beri Tang Wulin beberapa petunjuk, kata Blood One. Tang Wulin berkata, petugas senior, saya ingat bahwa tidak ada alokasi untuk penonton untuk kompetisi normal, kan? Setelah dia mengatakan ini, Dewa Darah tertawa. Blood Tree berkata dengan lembut, kami dari Batalion Dewa Darah memiliki hak khusus kami sendiri. Kami bisa menonton pertandingan apapun. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Mereka punya hak khusus. Seperti yang diharapkan dari Batalion Dewa Darah, mereka sama sekali berada di liga lain. Blood One melihat ke arah Blood Nine. Wulin tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Jangan kalah. Blood Nine tercengang. Dia tertawa histeris dan berkata, Kapten, jangan menakut-nakuti saya seperti itu. Saya akan sangat sedih jika saya menjadi anggota persiapan. Saat dia mengatakan ini, dia bahkan meringkuk di belakang Blood Eight dan membuat wajah ketakutan. Kejenakaannya membuat semua orang tertawa. Blood Two memelototi Blood Nine. Karena kakak menyuruhmu untuk tidak ceroboh, lebih baik kamu menahan diri. Anda telah melayani cukup lama. Mengapa kamu masih begitu sembrono setelah bertahun-tahun ini? Ekspresi Blood Nine berubah menjadi aneh. Mengerti. Tang Wulin melihat ke Blood Nine, lalu ke Blood Two. Dia tiba-tiba menyadari bahwa mereka mirip. Juga, darah 9 jelas takut pada darah 2. Itu adalah ketakutan sejati yang dia tunjukkan. Blood Tree mencibir. Mereka adalah ayah dan anak, keduanya. Dua dewa darah dari keluarga yang sama. Mereka juga merupakan kisah yang banyak diceritakan di Batalion Dewa Darah kami. Tang Wulin dipukul dengan kesadaran tiba-tiba. Jadi itu sebabnya. Di Batalion Dewa Darah, jumlah orang yang berasal dari Aula Dewa Pertempuran paling banyak. Ada 3 dari mereka, dengan Blood Two sebagai pemimpin, Blood Eight dan Blood Nine. Namun, dia tidak pernah berharap Blood Nine menjadi putra Blood Two. Itu benar-benar cerita yang menarik. Dia adalah judul Douluo sendiri, dan dia telah mengasuh putranya sampai dia berkultivasi dia mencapai peringkat yang sama. Itu tidak mudah, tetapi ketika dia melihat ekspresi ketakutan di wajah darah 2 ketika darah 2 berbicara kepadanya, dia menyadari bahwa dia pasti telah menanggung banyak kesulitan selama proses pelatihan dan kultivasinya. Semua orang akan sibuk nanti. Ayo masuk ke Battle Network sekarang. Blood One telah memutuskan untuk semua orang. Tang Wulin kembali ke asramanya. Dia merasa sedikit cemas tetapi lebih bersemangat. Ini masih pertama kalinya dia bertarung langsung dengan judul Douluo. Judul Douluos adalah makhluk paling kuat yang berdiri di puncak alam master jiwa. Dia hanya berharap perbedaan antara Blood Nine dan dirinya sendiri tidak terlalu besar. Jika tidak, sesi perdebatan ini juga tidak akan berarti banyak. Dia memasuki jaringan pertempuran yang familiar dan masuk. Little Tang muncul di dalam Battle Network. Tang Wulin menenangkan dirinya dan merasakan perubahan di sekitarnya. Dia mempersiapkan bentuknya sehingga dia akan menjadi yang terbaik. Dia selalu berkembang pesat dalam pengaturan tipe kompetisi. Semakin kuat lawannya, semakin besar rangsangannya untuk berbuat lebih baik. Inilah sebabnya mengapa meskipun dia akan menghadapi lawan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia merasa semakin bersemangat setiap menit. Dia menjadi lebih siap. Ketika dia mencapai stadion, dia dengan cepat menemukan yang lain dari Batalion Dewa Darah. 9 Dewa Darah telah memberi diri mereka alias yang lucu. Mereka disebut merah 1 menjadi merah 9, hanya mengganti kata darah dengan merah. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tidak bisa berkata-kata dengan ini. Namun, ini bagus juga, karena lebih mudah baginya untuk mengingat. Red Nine berjalan ke Little Tang dan menepuk pundaknya. Kamu harus melakukan yang terbaik, oke. Selama Anda bisa memaksa saya menggunakan perlengkapan perang saya, kami akan menganggapnya sebagai kemenangan Anda. Bagaimana kedengarannya? Baik, Tang Wulin mengangguk setuju tanpa ragu-ragu. Red Nine tersenyum dengan mata menyipit saat dia berkata, aku dengar kamu telah mendapatkan beberapa poin prestasi melalui penempaan. Mengapa kita tidak bertaruh sedikit saja? Orang ini harus berusia setidaknya 30 tahun, tetapi dia masih bertindak seolah-olah usia mentalnya adalah anak-anak. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Baik, berapa banyak? Dia setuju tanpa ragu-ragu. Memberi dirinya tantangan tidak akan menjadi masalah.
Red Nine memikirkannya dan berkata, bagaimana kalau 10.000? Itu tidak akan berarti banyak jika terlalu sedikit. Hei, jangan menindas anak-anak. Red Eight mendatangi mereka dari samping dan memutar telinga Red Nine. Aduh, Little Eight, jadilah lebih lembut. Dia sekarang menjadi Master Armor pertempuran dua kata dan memiliki inti jiwa. Bukankah itu cukup menjadi kemenangannya jika dia bisa memaksaku menggunakan armor tempurku? Mari kita bersenang-senang, tidak setiap hari kita bisa melakukan sesuatu yang menarik. Blood Eight memelototinya, jengkel karena dia tidak akan memenuhi harapannya. Blood Nine tersenyum datar dan berkata, jika aku menang, kamu akan mendapatkan setengah dari jumlah taruhan. Jika saya kalah, Anda tidak perlu membayar setengah poin. Itu seharusnya cukup untukmu, kan? Mendengar ini, Blood Eight tersenyum, lebih seperti itu. Bicaralah lebih lembut, jangan biarkan kapten dan yang lainnya mendengarmu. Tepi bibir Tang Wulin bergerak-gerak. Orang macam apa ini? Namun, dia masih sangat berterima kasih kepada Blood Eight. Bagaimanapun, dia telah menyelamatkan hidupnya sebelumnya. Tanpa Blood Eight, dia tidak akan bisa memblokir serangan Raja Pesawat Abisal. Kamu bisa mulai setelah kamu siap, terdengar suara Blood One. Batalion Dewa Darah memiliki tanggung jawab untuk menjaga seluruh bagian jurang. Meskipun gelombang jurang baru saja berakhir dan tidak akan ada bahaya makhluk laut yang kuat datang untuk menyerang mereka, mereka tetap harus berjaga-jaga. Blood Nine dengan murah hati membayar tempat pertandingan kecil mereka. 8 Dewa Darah lainnya menghilang saat masing-masing tubuh mereka berkedip. Sebuah cahaya melintas. Tang Wulin dan Blood Nine muncul di panggung kompetisi dan saling berhadapan dari jauh. 1010. 1011 melepaskan tanpa daya. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan memasuki kondisi kompetitifnya. Tatapannya langsung berubah tajam. Di sisi lain, Blood Nine di hadapannya masih tersenyum. 3, 2, 1, mulai. Blood Nine melengkungkan jarinya ke arah Tang Wulin yang dengan cepat melepaskan armor tempurnya sendiri. Armor pertempuran emasnya yang cemerlang dilepaskan dan menutupi seluruh tubuhnya. Tang Wulin segera naik ke ketinggian 3 meter. Dia membentangkan sayap naga emasnya di belakangnya dan auranya meningkat dengan gegabah. Dia mengulurkan tombak naga emasnya di hadapannya. Tombak itu panjangnya 4,5 meter. Bilah tombak itu meledak dengan sinar emas keputihan. Senyum Blood Nine di wajahnya tidak berubah, tapi dia berhati-hati. Lingkaran cincin jiwa muncul dari bawah kakinya untuk menutupi seluruh tubuhnya. 3 ungu dan 6 hitam. 9 cincin jiwanya bergerak naik turun secara ritmis di sekitar tubuhnya. Tekanan besar yang berasal dari judul Douluo langsung terasa. Tang Wulin menggesek secara horizontal dengan tombak naga emasnya. Blood Nine, yang berdiri di hadapannya, memiliki sedikit perubahan ekspresi. Itu karena dia merasakan aura yang dia lepaskan telah dihancurkan oleh tindakan sederhana Tang Wulin. Kemudian, dia merasakan panas terik yang berasal dari tubuh Tang Wulin. Itu bukanlah panas terik yang disebabkan oleh kenaikan suhu, tapi yang berasal dari aura garis keturunannya. 4 cincin jiwa emas naik dari bawah kaki Tang Wulin dan bergerak secara berirama di sekitarnya secara vertikal. Aura Tang Wulin, di sisi lain, meningkat dengan hiruk-pikuk. Yang paling mengejutkan adalah kekuatan esensi darahnya yang menekan esensi darah-darah 9 sampai sedikit bergetar. Tidak heran dia menangkap mata Blood One. Dia benar-benar satu-satunya. Blood Nine sedikit menyipitkan matanya. Tatapannya mulai berhati-hati. Lawannya adalah judul Douluo. Secara alami, dia tidak akan menyerangnya atas kemauannya sendiri. Tang Wulin mengerti itu. Dia menunjuk ke depan dengan tombak naga emasnya dan menyerbu ke arah Blood Nine secepat kilat. Dia menarik sedikit sayap di belakangnya. Dia tidak menggunakan keahliannya saat pertempuran dimulai. Murid Tang Wulin sudah vertikal saat ini. Pusaran yin yang pelengkap berputar dengan kekuatan penuh di bawah pengaruh inti naga dan inti jiwanya. Dia telah meningkatkan basis kultivasinya secara maksimal. Jarak mereka hanya 100 meter. Dia telah melintasi setengah jarak dalam sekejap. Ketika dia berjarak 30 meter dari lawannya, Tang Wulin mengetuk tanah dengan ujung jari kakinya dan melompat ke atas. Dia mengarahkan tombak naga emasnya ke depan yang meledak dengan kilatan. Dia mengepakkan sayap naganya di belakangnya dan melepaskan lalat naga emas yang eksplosif. Dia menerobos penghalang suara dalam sekejap. Sebuah ledakan terdengar di udara dan kilatan tombak emas keputihan itu sudah berada di atas Blood Nine. Secepat kilat, itu adalah satu-satunya deskripsi untuk seluruh adegan. Itu bukan hanya peningkatan dari baju besi pertempurannya tetapi dari keterampilannya juga. Dengan fisiknya yang super kuat, kecepatan operasi Tang Wulin tidak kalah dengan judul Douluo. Blood Nine mendeteksinya sebelumnya dan cukup bijaksana. Ketika dia melihat bahwa Tang Wulin ada padanya, dia mengaktifkan jiwa bela dirinya juga. Senjata berbentuk aneh muncul di tangannya. Itu juga tombak, tapi hanya dilengkapi dengan ujung di salah satu ujungnya. Bilahnya memiliki panjang sekitar 1 meter dan berbentuk seperti ular yang dibelah di ujungnya. Itu, luar biasa, tombak ular. 9 cincin jiwa yang telah berputar di sekelilingnya langsung menempel pada tombak ular. Bilah tombak ular berdenyut dengan cahaya dan menyerupai ular yang menjulurkan lidahnya. Dia mengguncang pergelangan tangannya dan tombak ularnya pergi menemui tombak naga emas Tang Wulin. Tidak ada cahaya tombak yang terlepas. Saat tombak ular dijentikan, udara di sekitarnya tampak berputar dan membengkokkan sinar tombak Tang Wulin. Namun, pada saat ini, sinar tombaknya menunjukkan kekuatannya. Ketika bersentuhan dengan ruang yang berkerut, sinar tombak naga emas sepertinya terguncang sejenak. Namun, pada saat berikutnya, kilatan tombak menembus ruang berkerut untuk mencapai Blood Nine. Blood Nine mengangkat alisnya. Dia mengayunkan tubuhnya sedikit dan menghindari sinar tombak itu. Tombak ular di tangannya dan tombak naga emas Tang Wulin bertabrakan satu sama lain. Di tengah cincin yang tajam, tombak ular mencabut secepat kilat.
Tang Wulin merasakan kekuatan berputar aneh yang bekerja pada tombak naga emasnya yang ditarik ke samping. Kemudian, tombak ular muncul kembali seketika dan langsung berada di dada Tang Wulin. Sungguh kecepatan menyerang yang cepat. Apakah ini kecepatan menyerang dari judul Dou Luo? Namun, masalahnya adalah dia tidak berhasil menjatuhkan tombak naga emasnya pada kontak pertama. Blood9 juga kaget saat ini. Bagaimanapun, dia memiliki basis kultivasi dari judul Dou Luo, dan kekuatannya sendiri juga memiliki peringkat yang sama. Biasanya, jika lawannya adalah Kaisar Jiwa, kontak barusan sudah cukup untuk melucuti senjata lawannya. Namun, ketika tombak ularnya bertabrakan dengan tombak naga emas Tang Wulin, dia merasa tombak naga emas itu berat seperti gunung. Selain itu, ketajaman bilah tombak secara mengejutkan mengirimkan sentakan menyakitkan melalui tombak ularnya. Meskipun tombak naga emas dibelokkan sedikit, itu masih dengan berani menusuk bahunya. Setelah mengevaluasi situasinya saat ini, jika dia menindaklanjuti dengan serangan menusuknya, tombak ularnya akan menusuk dada Tang Wulin, tetapi tombak naga emas Tang Wulin akan mengenai bahunya secara bergantian. Blood9 telah menonton video tombak naga emas. Fakta bahwa tombak naga emas dapat melahap energi meninggalkan kesan yang dalam padanya. Selain itu, Tang Wulin memiliki pertahanan baju besi perang dua kata. Tidak sulit bagi judul Dou Luo untuk menerobos pertahanan armor perang dua kata, tapi pasti akan ada jeda dalam serangannya, bahkan untuk sesaat. Pada saat itu, dia pasti sudah terluka. Apakah itu sepadan dengan risikonya? Karena Blood9 adalah judul Dou Luo yang berhadapan dengan Kaisar Jiwa, cedera apapun yang ditimbulkan oleh lawannya akan membuatnya malu. Itulah mengapa dia membuat keputusan sepersekian detik. Tombak ularnya membuat busur di udara dan melewati dada Tang Wulin. Itu ditujukan langsung ke ketiak kanan Tang Wulin. Jika serangannya yang tertunda ini mendarat lebih dulu, serangan tombak naga emas Tang Wulin secara alami akan berhenti tiba-tiba. Namun, pada saat ini, Tang Wulin dengan berani bereaksi terhadap situasi tersebut. Armor pertempuran Dragon Moon miliknya langsung berubah menjadi tekstur seperti cermin. Dia tidak berusaha menghindar. Tombak naga emasnya bergetar di lengannya dan kilatan tombak emas keputihan melesat dengan kuat dan menusuk bahu Blood9 secara langsung. Gelombang kejut kekuatan jiwa segera muncul di bahu Blood9 dan berubah menjadi lingkaran cahaya berkerut. Ini secara paksa membiaskan kilatan tombak Tang Wulin. Meski begitu, kilauan tombak masih berhasil memotong garis tipis di bahunya. Untungnya, dia tidak diserang oleh tombak naga emas yang sebenarnya. Lawannya tidak akan bisa menyerap energi hidupnya. Siapa yang mengira bahwa judul Dou Luo akan terluka selama pertarungan pertama dengan Kaisar Jiwa? Bersamaan dengan itu, tombak ular telah menusuk ketiak Tang Wulin. Tang Wulin hanya punya waktu untuk sedikit menggeser tubuhnya. Dia tidak berusaha menghindari serangan itu, sebagai gantinya, dia menerima pukulan itu dengan pelindung dadanya. Ding! Tombak ular benar dan pelindung armor perang dua kata miliknya langsung hancur. Armor tempurnya penyok, tetapi pada saat yang sama, itu berkedip dengan cepat. Blood9 mengira pertempuran telah berakhir di sana dan kemudian, meskipun Tang Wulin berhasil melukainya. Setidaknya, dia tidak pernah mengira tombak ularnya gagal menembus baju besi perang dua kata Tang Wulin. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dia sudah melepaskan keterampilan jiwa pertamanya untuk meningkatkan ketajaman tombak ular. Pada saat ini, tangan kanan Tang Wulin tiba-tiba melepaskan tombak naga emasnya. Tangan kirinya menebas tombak ular dengan cakar naga emas dan tangan kanannya mengayun langsung ke darah 9. Cakar nirwana naga emas. Cakar naga emas yang besar membuat penampilan yang mengejutkan. Tanaman merambat Kaisar Blue Silver yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti segerombolan lebah dan sepertinya menyatu dengan cakar tajam dari belakang. Skill Blood Soul Fusion. Oleh karena itu, nama yang tepat dari skill ini adalah Blue Emperor Golden Dragon Nirvana Claw. Tekanan besar dan aura destruktif membuat darah Blood9 mengental bahkan dengan basis budidayanya. Dia merasakan ancaman bagi hidupnya pada saat yang sama cakar itu dilepaskan. Ini buruk, serangan pemuda ini sangat kuat. Tombak ular bergetar, dan cincin jiwa ketiganya bersinar terang. Seolah-olah seekor ular piton raksasa muncul dari tombak ular tiba-tiba dan tanpa ampun mengenai dada Tang Wulin yang membuatnya terguncang ke belakang. Meski begitu, Blue Emperor Golden Dragon Nirvana Claw yang bisa menutupi 20 meter masih berhasil mencapai Blood9. Ini adalah salah satu serangan terkuat Tang Wulin. Ini terdiri dari tulang jiwa cakar kanan Dus Gold Red Claw Bear, garis keturunan Raja Naga Emas, baju besi pertempuran, naga emas 9 gerakan, dan keterampilan fusion jiwa darah. Serangan ini memiliki kekuatan destruktif yang setara dengan judul Dou Luo. Meskipun Blood9 mengirim Tang Wulin terbang dan memuntahkan darah di udara, dia harus menghadapi serangan yang tidak bisa dia hindari. Blood9 membuat kesimpulan yang menakutkan. Dia menyadari dia tidak akan bisa memblokir serangan itu jika dia tidak menggunakan armor tempurnya. Namun, bagaimana mungkin? Bagaimanapun, dia bukan Jiang Wuyue. Tubuhnya berubah hampir segera setelah dia menyadarinya. Armor tempur abu-abunya langsung muncul di tubuhnya, dan dia mencabut tombak ularnya. Pada saat dia mengulurkan sayap di belakangnya, lingkaran cahaya abu-abu dilepaskan. 1012 memerangi darah 9. Darah 9 jatuh dari langit. Dia sangat tertekan sehingga dia jatuh ke tanah. Meskipun wajahnya tertutup topeng, ekspresinya terlihat ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan berada dalam posisi pasif saat menghadapi Kaisar Jiwa. Bagaimana ini mungkin? Dia hanya Kaisar Jiwa 6 cincin. Dia bahkan menyatakan bahwa itu akan menjadi kerugiannya jika dia dipaksa untuk melepaskan baju perangnya. Bagaimanapun, dia tidak pernah berharap dirinya kalah. Namun, kebenaran terbentang di hadapannya. Bahkan dengan kekuatan armor pertempuran 3 kata, dia masih terpengaruh oleh kekuatan yang sangat besar dan jatuh ke tanah meski mampu menangkis serangan lawannya. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya.
Betapa menakutkan dan hebatnya kekuatannya baginya untuk melakukan ini. Tang Wulin juga tidak bersemangat. Dadanya terasa sesak. Meskipun armor tempurnya telah memblokir sebagian besar dampaknya, itu masih merupakan serangan dari judul Douluo. Dua jenis kekuatan jiwa, positif dan negatif, berasal dari tombak ular. Mereka berputar-putar dengan marah saat mereka menerobos ke dalam tubuhnya. Armor tempurnya telah menyerap 80% dari dampaknya, tetapi bahkan 20% sisanya sudah cukup untuk membuatnya merasa seolah-olah organ internalnya terbakar. Untungnya, pusaran yin yang pelengkap berputar cukup cepat untuk mengurangi dua energi destruktif ini. Seperti yang diharapkan, judul Douluo benar-benar luar biasa. Saat ini, masing-masing dari 8 dewa darah yang menonton dari sisi panggung kompetisi memiliki ekspresi yang berbeda. Orang yang paling terkejut tidak lain adalah Blood Eight. Mereka bertukar pukulan sekali, hanya sekali. Blood Nine baru saja kalah taruhan. Bagaimana ini mungkin? Kapan dia tumbuh begitu kuat? Dialah yang membawa Tang Wulin ke batalion Dewa Darah. Meskipun Tang Wulin telah memainkan peran penting dalam memerangi makhluk abisal, dia tidak mungkin dibandingkan dengan Dewa Darah. Itulah situasinya beberapa hari yang lalu. Anehnya, dia berhasil melarikan diri tanpa cedera setelah bertukar pukulan dengan Blood Nine dan memaksanya untuk melepaskan armor perang 3 kata. Tidak ada yang percaya apa yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Namun, kebenaran ada tepat di depan mereka. Blood One memiliki senyum tipis di wajahnya. Seperti yang diharapkan, pemuda ini benar-benar luar biasa. Cakar yang dia lepaskan barusan pasti bukan skill jiwa yang sederhana. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan menekan lukanya. Di saat yang sama, matanya terfokus. Situasi setelah ini tidak diragukan lagi akan lebih sulit karena dia akan menghadapi Master Armor pertempuran 3 kata. Ekspresi Blood Nine menjadi masam. Itu memalukan. Selain merasa kaget, dia sangat kesal. 8 dewa darah dari darah 1 ke darah 8 sedang menonton pertempuran ini. Dia sangat memperhatikan ayahnya yang akan mengawasi pertempuran ini dengan cermat. Sebelum pertandingan dimulai, dia bahkan bertaruh dengan Tang Wulin dengan segala ketulusan dan keseriusan. Dia ingin mengambil kesempatan untuk mendapatkan beberapa poin prestasi. Namun, siapa yang mengira dia akan kehilangan taruhan setelah bertukar hanya 1 pukulan? Menurut kesepakatan mereka, dia sudah kalah dalam pertempuran. Masalahnya adalah, bagaimana mungkin anak muda ini bisa begitu kuat? Tidak seperti dia, saat ini, mata Tang Wulin terbakar. Dia dipenuhi dengan tekad untuk bertarung. Tombak naga emasnya telah kembali ke genggamannya sejak lama. Armor tempur Dragon Moon penyoknya perlahan kembali normal. Meskipun itu hanya armor perang 2 kata, itu ditempa dari paduan roh yang terbuat dari 4 jenis logam. Apakah itu kekuatan ofensif, defensif, atau penyembuhan diri, itu jauh lebih unggul dari armor perang 2 kata biasa. Tang Wulin mengarahkan tombak naga emasnya ke depan dan mengeluarkan raungan ke langit. Dia mengulurkan sayap di belakangnya, mengepakkannya dengan kuat sekali dan dia sudah berada di udara. Naga emas terbang. Raungan naga ganas terdengar saat dia naik ke udara seolah-olah ada naga emas raksasa yang mengelilinginya. Di dalam tubuh naga emas, tanaman merambat Kaisar Blue Silver mengeras. Tampaknya dalam sekejap, itu telah mengangkat sosok Tang Wulin yang mengesankan ke puncaknya. Blood Nine mendengus. Dia menunjuk ke depan dengan tombak ularnya ke arah Tang Wulin. Cincin jiwa keenamnya bersinar lagi, dan bayangan ilusi ular piton raksasa itu muncul kembali. Cahaya mempesona meledak dari tombak ular. Pada saat yang sama, domain armor pertempuran 3 kata yang dibentuk oleh ular sanca raksasa yang tak terhitung jumlahnya diproyeksikan di bawahnya. Halo menyebar dan menutupi area yang sangat luas. Saat ini, tubuh Tang Wulin menunjukkan beberapa perubahan di mana dia telah mengeluarkan lebih banyak keterampilan. Lingkaran emas tiba-tiba menyebar di bawahnya. Itu adalah domain kemarahan naga emas yang mengesankan. Kedua domain itu bertabrakan satu sama lain. Domain armor pertempuran Blood Nine tampaknya telah berubah menjadi emas dalam sekejap. Area yang dicakup oleh domain dan intensitasnya terkait dengan basis budidaya pengguna. Namun demikian, ada juga perbedaan antar domain. Salah satu perbedaan tersebut adalah peringkat mereka masing-masing. Tanpa ragu, peringkat domain kemarahan naga emas Tang Wulin jauh melampaui peringkat domain melemahkan darah 9 yang merupakan fitur tambahan dari baju besi pertempurannya. Itulah mengapa ketika domain mereka bentrok, meskipun basis budidaya darah 9 yang memiliki keunggulan absolut, domainnya tidak berada di atas angin. Tubuh Tang Wulin sedikit melambat. Demikian pula, Blood Nine juga dipengaruhi oleh domain kemarahan naga emas. Auranya jelas ditekan. Pada saat ini, auman naga yang ganas dilepaskan oleh Tang Wulin saat dia terbang dengan cepat di udara. Kepala naga emas raksasa, yang dibentuk oleh tanaman merambat Kaisar Blue Silver, tiba-tiba membesar. Pada saat yang sama, menjadi lebih kuat. Raungan memekakkan telinga yang membawa gelombang kejut esensi darah padat yang tak tertandingi dilepaskan dengan berani. Bahkan Blood Nine, yang memiliki basis kultivasi judul Douluo, semangatnya terguncang sesaat. Seluruh garis keturunannya jelas ditekan di tengah-tengah raungan marah. Bayangan ular piton raksasa yang ilusi di belakangnya sangat terpengaruh, dan sangat terpengaruh. Yang mengejutkan, bayangan ilusi itu hancur seketika. Keterampilan jiwa ke-6 Blood Nine tiba-tiba terganggu oleh Tang Wulin. Kepala naga raksasa yang mengeluarkan raungan marah itu tiba-tiba bergetar. Tampaknya keluar dari cangkangnya, naga emas raksasa itu mengeras sepenuhnya dan menyerbu ke arah darah 9 saat keterampilan jiwa ke-6-nya hancur. Tampaknya Tang Wulin melancarkan serangkaian serangan berturut-turut. Sebenarnya, dia telah meluncurkan 3 skill Blood Soul Fusion dengan urutan sebagai berikut: Blue Emperor Golden Dragon Fleece, Blue Emperor Golden Dragon Roar, dan Blue Emperor Golden Dragon melambung ke surga. Bagaimana mungkin dia bisa menahan diri ketika dia melawan judul Douluo?
Blood9 langsung bereaksi. Keterampilan jiwa keenamnya yang tersebar telah membuatnya tidak bisa berkata-kata, tetapi armor perang 3 katanya menanggapi dampaknya. Armor tempurnya yang luar biasa meledak dengan lapisan abu-abu kristal, penghalang cahaya yang menghalangi serangan naga emas melambung ke surga. Pada saat yang sama, dia menjentikkan ke atas dengan tombak ularnya yang meledak dengan ribuan berkas cahaya. Dia tidak memanfaatkan keterampilan jiwa apapun tetapi hanya menggunakan keterampilan bertarungnya. Di bawah peningkatan armor pertempuran 3 kata, kekuatan jiwanya yang mendominasi dengan cepat meningkatkan basis budidayanya ke peringkat judul Douluo. Bahkan tanpa keterampilan jiwanya, dia masih seorang ahli peringkat judul Douluo. Perbedaan mutlak dalam basis kultivasi mereka termanifestasi dengan jelas pada saat ini. Naga emas kaisar biru yang sangat ditingkatkan melambung ke surga dihancurkan oleh tombak ular. Gelombang kejut yang tersisa menciptakan riak kecil di lapisan luar pelindung-pelindung 3 kata dari armor pertempuran itu. Meskipun demikian, Blood9 masih terhuyung mundur dari dampak yang kuat. Tang Wulin bisa bangga mencapai ini ketika dihadapkan dengan master baju besi pertempuran 3 kata. Kekuatan jiwanya hanya di peringkat 65. Bahkan dengan tambahan baju besi perang 2 kata, kekuatan tempurnya masih jauh dari judul Douluo. Namun, dia berhasil mengirim ahli armor pertempuran 3 kata dengan peringkat judul Douluo yang terhuyung mundur. Jika kabar ini tersebar, tidak ada yang akan mempercayainya. Tombak ularnya stabil, dan pertahanannya tak tertembus. Saat ini, Blood9 sudah tenang, dan dia menghadapi lawannya dengan serius. Tombak ularnya bersinar dengan cahaya dan keterampilan jiwa ketiganya muncul kembali. Seekor ular piton raksasa menyerbu ke depan ke arah naga emas yang hancur melambung ke surga. 1013 sekarang siapapun yang mengatakan sayap kecil tidak berguna. Sosok Tang Wulin terungkap saat naga emas melambung ke surga menghilang. Sementara itu, Blood9 merasakan tekanan aneh yang tiba-tiba mendorongnya. Seolah-olah ada kekuatan yang kuat di lubuk hatinya yang membuatnya merasa seolah-olah dia dalam bahaya. Tombak naga emas yang mempesona dengan cahaya emas putih mekar di matanya. Itu tampak seperti pohon anggur kaisar blue silver emas ada di setiap aliran cahaya tombak. Ribuan aliran pancaran tombak menekan udara di sekitarnya dalam hitungan detik, dengan keras meremas tubuhnya. Meskipun keterampilan jiwa tombak ularnya telah berhasil mengalahkan naga emas melambung ke surga, itu tercabik-cabik oleh aliran pancaran tombak itu di saat berikutnya. Ribuan tombak cahaya ini digabungkan menjadi satu secara instan dan mengarah langsung ke perisai pelindung 3 kata dari armor tempurnya. Dentang, suara tajam terdengar dari perisai. Sebuah bintik cahaya putih keemasan langsung menembus ke tengah celah. Retakan dengan cepat menyebar ke segala arah. Selama sepersekian detik itu, pancaran tombak emas putih itu juga mengarah ke armor perang 3 kata miliknya. Armor pertempuran 3 kata menjadi menjorok saat hati Blood9 dipenuhi dengan teror. Dia berteriak keras saat cincin jiwa ketujuh di tubuhnya akhirnya menyala. Dalam sekejap, tubuhnya terlempar ke belakang sementara ular di tangannya membesar. Tubuhnya bergoyang dan dia berubah menjadi ular piton raksasa, dengan panjang lebih dari 30 meter. Piton yang mengerikan itu membuka mulutnya yang menganga saat menggigit 1000 jari menuduh tombak naga emas yang digunakan oleh Tang Wulin. Pada saat yang sama, ular piton raksasa lainnya diam-diam merayap di belakang Tang Wulin dan juga menyiapkan rahangnya yang besar untuk menggigit tubuh Tang Wulin. Hanya seseorang dengan basis kultivasi 7 cincin yang dilengkapi dengan keterampilan 7 jiwa yang dikenal sebagai avatar jiwa bela diri di sisi depan. Ketika avatar jiwa bela diri digunakan, itu menandakan bahwa seseorang telah benar-benar mulai mencurahkan semua usahanya ke dalam pertempuran. Meskipun Tang Wulin sudah memiliki inti jiwa, tidak mungkin dia bisa memiliki avatar jiwa bela diri sebelum dia mencapai basis kultivasi 7 cincin. Namun, Blood9 tiba-tiba melihat 4 cincin jiwa emas di tubuh Tang Wulin berubah menjadi 6 cincin jiwa dalam hitungan detik. Tanpa diduga, cincin jiwa terakhir dalam susunan itu adalah warna darah, dan cincin jiwa di atasnya adalah cincin jiwa emas hijau. Cincin jiwa hijau dan berdarah tidak seharusnya saling melengkapi, tetapi ketika mereka muncul di tubuh Tang Wulin, mereka tidak bentrok sedikit pun. Cincin jiwa darah itu mekar dengan pancaran yang menyilaukan secara instan. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa ada 2 garis emas di cincin jiwa. Segera setelah itu, cincin jiwa darah mulai berubah ketika rona darah aslinya bermetamorfosis menjadi warna oranye emas sementara 2 garis emas di atasnya tampak merayap ke seluruh tubuh Tang Wulin. Itu membuat armor perang 2 kata miliknya terlihat semakin megah. Aura yang kuat tiba-tiba muncul di tubuh Tang Wulin. Seolah-olah semua molekul elemen di udara melonjak ke tubuhnya dalam hitungan detik. Pada saat itulah, Blood9 dan kelompok Dewa Darah yang menyaksikan pertempuran terkejut ketika mereka merasakan basis kultivasi Tang Wulin meningkat secara eksponensial dalam sekejap. Sementara itu, semua atribut elemen di panggung kompetisi lenyap dalam sekejap mata. Tombak naga emas di tangan Tang Wulin bersinar terang. 1000 jari menuduh yang telah digabungkan menjadi satu terpisah menjadi ribuan tombak cahaya lagi dan bertabrakan dengan avatar jiwa bela diri Blood9 di depannya. Aliran tombak bercahaya setajam silet menembus avatar jiwa bela diri Blood9. Riak yang dihasilkan dari cahaya rusak menekan avatar jiwa bela diri sepanjang lebih dari 30 meter sampai mundur sedikit demi sedikit. Di sisi lain, ular piton raksasa yang muncul di belakang punggung Tang Wulin adalah jiwa roh terkuat dari Blood9. Itu memiliki kemampuan alami untuk berteleportasi sendiri dalam sepersekian detik seperti yang muncul di belakang punggung Tang Wulin. Semua orang menyaksikan mulut raksasa itu, cukup besar untuk menelan Tang Wulin utuh, hendak menyerang. Tiba-tiba, sosok emas sebesar gunung muncul dari udara tipis dan turun dari langit. Ledakan. Sosok besar itu menabrak tubuh ular sanca raksasa itu, melumpuhkannya segera sebelum membanting ke tanah. Itu adalah Tuan Naga yang telah meninggalkan dunia.
Berbeda dari penampilan sebelumnya, Overlord Dragon lebih agung dari sebelumnya dan tingginya lebih dari 70 meter. Yang lebih mengejutkan adalah ada sepasang sayap naga tambahan di punggungnya, tetapi bagian yang lucu adalah bahwa sepasang sayap itu tidak proporsional dengan tubuhnya. Lebar sayapnya hanya sekitar 10 meter ketika dibentangkan sehingga tampaknya tidak mungkin untuk mengangkat tubuhnya yang sangat besar, tingginya lebih dari 70 meter dan beratnya 50.000 kilogram. Sinar emas senja yang menutupi seluruh tubuhnya tampak bersinar lebih terang dari sebelumnya, sementara sisik yang tebal dan berat tampak memberikan tekanan yang bahkan lebih menakutkan. Saat dia mendarat dengan gagah berani, dia menyematkan jiwa roh darah 9 ke tanah dengan ganas. Secara umum, pemanggilan jiwa roh Master Jiwa benar-benar menentukan ketika digunakan di medan perang setelah Master Jiwa mencapai basis kultivasi 7 cincin. Ini karena mayoritas jiwa roh tidak mampu berevolusi, sehingga sebagian besar jiwa roh yang dimiliki sejak hari-hari awal Master Jiwa tidak seefektif dalam pertempuran yang sebenarnya. Situasi seperti Tanggulin, di mana dia dapat memengaruhi jiwa rohnya melalui evolusi garis keturunannya sehingga jiwa rohnya juga dapat berubah, secara praktis tidak pernah terdengar. Blood9 melakukan apa yang diharapkan, dengan demikian, jiwa roh terkuatnya adalah ular piton raksasa. Itu tidak hanya sepenuhnya kompatibel dengan jiwa bela dirinya, tetapi kapasitas bertarungnya juga benar-benar kuat dengan basis kultivasi 10.000 tahun. Namun, itu tidak berdaya saat dihadapkan oleh Overlord Dragon. The Overlord Dragon, dengan gelar Land Dragon as Ancestor, adalah jiwa roh yang gigih, personifikasi kekuatan. Dilihat dari kemampuan bertarungnya yang sebenarnya, piton raksasa itu belum tentu merupakan lawan yang layak dari naga penguasa meskipun diperkuat oleh basis kultivasi 9 cincinnya. Tuan naga telah tiba terlalu cepat. Serangan piton segera dibekap oleh Overlord Dragon ketika tiba-tiba turun dari langit. Rasanya seperti palu besar menghantam tubuh ular itu. Mulut ular piton raksasa itu terbuka lebih lebar seketika saat semburan besar gas abu-abu keluar dari tubuhnya. Itu rupanya terluka parah akibat tabrakan itu. Di sisi lain, Tanggulin tidak pernah melihat ke belakang dari awal hingga akhir. Jari 1000 menuduhnya, yang telah bubar sekali lagi, diperkuat oleh cincin jiwa jingga emasnya sampai menjadi seperti mesin penghancur. Itu bahkan lebih menakutkan ketika, di saat berikutnya, pancaran tombak yang terbelah sebelumnya berkumpul kembali di tengah sekali lagi. Bentangan besar luka mulai muncul di avatar jiwa bela diri Blood9 yang hancur saat urat biru secara bertahap muncul di kulitnya. Aliran cahaya keemasan bersinar menuju ke depan Blood9 tanpa dia sadari, dan cahaya keemasan meledak. Pada awalnya, itu tampak seperti pohon anggur Blue Silver, tapi kemudian langsung berubah menjadi ular emas raksasa dengan panjang lebih dari 15 meter dan melilit avatar jiwa bela diri Blood9. Ular itu berkilauan dengan kilau seperti cermin di permukaan tubuhnya untuk menghindari bercampur dengan Blood9. Saat itu, sesosok muncul tanpa sepatah kata pun. Itu memiliki wajah tampan pria parubaya dengan wajah yang sangat anggun dan halus. Itu muncul di atas kepala Blood9, seringan bulu, dan membuka mulutnya untuk menghembuskan napas. Awan merah muda turun dari langit dan menutupi seluruh tubuh ular sanca raksasa itu. Seketika, darah 9 terasa saat rasa sakit dan kecemasan yang dia rasakan sepertinya menghilang. Seluruh tubuhnya terbuai menjadi sensasi nyaman yang tak tertahankan. Semua luka, rasa sakit, frustrasi di hatinya semua hilang dalam hitungan detik dan dia merasa seperti sedang tertidur lelap. Sementara itu, ribuan tombak cahaya telah digabungkan menjadi satu. Itu menembus melalui armor tempur 3 kata dan tubuhnya sebelum menjepitnya dengan kuat ke tempat 7 inci sejajar dengan naga raksasa. Cahaya emas putih bersinar terang dari tombak naga emas sementara itu dengan cepat menelan semua energi di sekitarnya. Ular sanca raksasa itu gemetar dan meronta, tetapi rasa kantuk itu menyelimuti dirinya dan aroma lembut menghentikannya dari merasakan sakit sama sekali. Tanggulin turun dari langit. Cahaya keemasan menyinari tubuhnya saat Golden Dragon Wax Style miliknya menyerang tubuh Blood9 dengan ganas. Segera setelah itu, cakar nirvana naga emas menghancurkan bagian atas kepala ular sanca raksasa itu. Pow! Piton itu terhempas ke tanah. 5 luka dalam terbentuk di kepalanya, hampir menembus tengkoraknya. Pada saat inilah rasa sakit yang luar biasa dari kedalaman jiwanya membangunkan Blood9. Matanya menunjukkan campuran keterkejutan dan amarah saat cincin jiwa ke-9 di tubuhnya mulai bersinar. Armor pertempuran yang menutupi seluruh tubuhnya berubah menjadi abu-abu dan seperti kristal. Apakah dia berusaha untuk membatalkan janjinya? Lagu emas, melilit tubuhnya, juga bersinar terang. Tombak naga emas yang telah menembus tubuhnya meledak dengan sinar emas putih yang kuat yang dengan cepat menelan energi yang dipancarkan dari tubuh Blood9. Kekuatan jiwa dari Tanggulin meledak seperti ledakan minyak. Pusaran yin yang melengkapi berputar liar di tubuhnya, mengarahkan tombak naga emasnya untuk menebas ke arah kepala Blood9. Ledakan. Sosok yang sangat besar turun dari langit. Para dewa darah menyaksikan pertempuran menyaksikan pemandangan yang membuat mereka menatap dengan bingung. Naga penguasa melompat ke udara dari belakang punggung Tanggulin. Tidak ada jarak yang cukup untuk melompat ke sisi Tanggulin karena tubuhnya yang sangat besar. Namun, sepasang kecil sayap naga di belakang punggungnya mengepak dengan kecepatan penuh menahannya di udara untuk sesaat dan membuatnya terbang lebih jauh. Kaki raksasanya segera menginjak tengkorak ular piton raksasa Blood9 dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. 1014 darah menyedihkan 9. Siapa bilang sayap kecil itu tidak berguna? Tindakan Overlord Dragon membuktikan bahwa meskipun kecil, sayap bisa memainkan peran yang menentukan juga. Tubuh Blood9 berubah menjadi bintik-bintik cahaya keemasan saat dia menghilang tanpa suara. Sementara itu, Tanggulin juga sangat pucat. Pusaran yin-yang yang melengkapi beredar dengan kecepatan maksimum, membuat begitu banyak darah merembes keluar dari pori-pori tubuhnya sehingga tangannya bahkan sedikit gemetar saat dia memegang tombak naga emas.
Dia sendiri merasa sulit untuk percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di depan matanya adalah nyata, apalagi orang lain. Won, apakah dia menang? Ya, perasaan mencurahkan segala upaya untuk melepaskan kemampuan bertarungnya. Dia akhirnya menggunakan semua yang dia pelajari dari terobosan terbarunya. Jiwa roh 100.000 tahun seharusnya memberinya cincin jiwa darah, tetapi tulip damas memiliki basis budidaya 200.000 tahun. Itu masih relatif lebih lemah dari binatang yang sebenarnya karena dikembangkan dari mata terpolarisasi api es. Jadi, itu terwujud dalam bentuk cincin jiwa merah saat menyatu dengan Tang Wulin tadi. Kekuatannya telah meresap ke Tang Wulin secara menyeluruh setelah beberapa hari ini. Selain itu, inti jiwa dan kekuatan garis keturunan Tang Wulin yang baru terbentuk memengaruhi dan mengubahnya menjadi jiwa roh yang begitu hebat sehingga, dalam beberapa hari yang singkat, ia telah melewati ambang batas yang tidak berhasil dilewati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebagai makhluk jiwa di masa lalu. Itu akhirnya menjadi binatang buas dan memberi Tang Wulin dengan cincin jiwa oranye emas. Cahaya emas putih di tombak naga emas lenyap. Ada kilatan cahaya dari tubuh Tang Wulin saat dia muncul di luar panggung kompetisi sekali lagi. Semua otot Blood9 mengejang sedikit. Perasaan kematian pasti tidak menyenangkan. Tang Wulin juga tidak berada dalam situasi yang jauh lebih baik. Dia sangat pucat dan bergoyang seolah-olah dia akan roboh. Namun, matanya sangat cerah dan dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. 8 Dewa Darah Agung berdiri di samping mengawasi mereka karena mereka tetap tidak bisa berkata-kata selama beberapa waktu. Tidak diragukan lagi ini adalah pertempuran yang berhasil mengejutkan mereka semua. Ketika Tang Wulin menantang Blood9, mereka berasumsi bahwa ini lebih seperti pengalaman bagi Tang Wulin untuk meredam dirinya sendiri. Bahkan Blood9 berpikir begitu. Dia mengusulkan untuk bertaruh pada poin prestasi dengan Tang Wulin lebih sebagai lelucon. Jadi, dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyerang sejak awal pertempuran, tetapi sebaliknya, dia bertahan secara pasif untuk memungkinkan Tang Wulin melepaskan dirinya lebih baik. Namun, siapa yang tahu bahwa apa yang dilepaskan akan sangat membebani. Kekuatan Tang Wulin yang tidak terkendali telah mendominasi Blood9 ke titik di mana dia harus memenuhi janjinya. Blood9 tidak berpikir bahwa Tang Wulin dapat mengalahkannya bahkan ketika dia terpaksa melepaskan baju perangnya. Namun, ketika tubuhnya compang camping, dan dia akhirnya dipukul oleh pukulan Fatal Overlord Dragon, perasaan itu tidak terbayangkan. Bagaimana dia bisa kalah? Dia adalah Judul Douluo. Lawannya hanyalah Kaisar Jiwa. Tidak peduli betapa cerobohnya dia, bagaimana lawan bisa cukup kuat untuk menyakitinya. Berbicara secara logis, Master Armor pertempuran 2 kata peringkat Kaisar Jiwa seharusnya tidak mampu menghancurkan pertahanannya. Namun, kebenaran itu ada tepat di depan matanya terlepas dari ratusan alasannya, ribuan alasan, pernyataan bahwa dia tidak mencurahkan semua usahanya, atau bahkan klaimnya bahwa itu adalah kecerobohannya sendiri. Setidaknya untuk pertempuran ini, dia telah kalah. Dia benar-benar dikalahkan dan dibunuh dalam prosesnya. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Stardew Battle Network adalah sistem yang tepat. Seseorang bisa bertarung tanpa keraguan sedikit pun dan sama sekali tidak perlu khawatir melukai lawan. Bukankah seharusnya itu yang terjadi pada Blood9? Namun, kali ini Tang Wulin seperti itu. Blood2 mengangkat alisnya sedikit dan berjalan ke sisi Blood9. Dia berbicara dengan acuh tak acuh, baiklah. Dia berbalik dan pergi setelah mengucapkan kata-kata itu. Blood9 merasakan kulit kepalanya mati rasa, karena ini adalah rangkaian peristiwa yang akan menyebabkan kehancurannya. Dia telah membuat marah orang tua itu, jadi dia takut dia akan jatuh ke dalam penderitaan yang mengerikan di hari-hari mendatang. Blood8 memelototinya dengan dingin. Anda sendiri yang mengusulkan taruhan ini. Dia pergi juga setelah mengatakan itu. Kejutan di mata Blood3 perlahan menghilang. Dia berjalan ke sisi Tang Wulin dan melingkarkan lengannya di bahunya. Kamu benar-benar memberi kami kejutan besar di sana. Apakah cincin jiwa emas jingga milikmu itu jiwa roh 100.000 tahun? Tang Wulin mengangguk sekali. Blood5 tidak pandai berbicara, tetapi dia mengacungkan jempol pada Tang Wulin. Blood4, yang tidak terlalu mengenal Tang Wulin, mengangguk padanya. Blood6 di sisi lain terkikik. Itu luar biasa. Anda adalah Blood9 mulai sekarang. Namun, saya bertanya-tanya berapa hari Anda bisa bertahan. Ya, dia adalah pemenang setelah menantang Blood9. Mulai saat ini dan seterusnya, Tang Wulin akan mengambil alih posisi Blood9 dan beralih dari anggota cadangan Dewa Darah menjadi Dewa Darah sejati. Blood1 tersenyum. Kamu adalah Dewa Darah termuda dalam sejarah Batalion Dewa Darah. Anda punya waktu sebulan untuk bersiap, dan dia tidak bisa menantang Anda selama waktu itu. Sebulan dari sekarang, dia pasti akan berjuang untuk pangkatnya lagi, jadi bekerjalah dengan keras, oke? Blood9. Sejak kapan dia berubah menjadi Blood9? Tang Wulin tertegun sejenak. Tentu saja, dia sadar bahwa situasi ini mungkin hanya sesaat. Bagaimanapun, dia tidak mungkin menang, jika bukan karena penyerahan Blood9, dilihat dari kemampuan mereka yang sebenarnya. Tang Wulin menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berbicara, Blood1, aku belum memenuhi syarat untuk menjadi Blood9. Dialah yang menyerah. Dia telah menahan seranganku secara pasif selama ini. Blood1 berbicara sambil tersenyum, tidak, kamu benar-benar Blood9 karena kamu sudah menang, apapun prosesnya. Ini untuk memotivasi Anda dan dia juga sama. 1 bulan. Kamu adalah Blood9 setidaknya untuk 1 bulan ini. Blood9 mendengus pahit. Kamu anak nakal, kamu telah membuatku begitu menderita. Ini pasti akan menjadi bulan di mana saya diliputi oleh kesedihan dan kesedihan. Namun, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun setelah itu. Persiapkan diri Anda dengan baik. Saat itu, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Tang Wulin melihat ke arah Blood9 dan merasa seperti kehilangan kata-kata.
Sebagai pemenang, apakah itu ide yang baik baginya untuk menghibur yang kalah setelah pertempuran? Blood Eight terkikik, melayani Anda dengan benar. Tapi, Wulin, kamu benar-benar mengejutkan kami semua. Teknik Anda menggunakan 3 jiwa roh selama pertempuran sebelumnya membuat kami semua terkejut. Setiap jiwa roh Anda begitu kuat. Itu adalah kunci untuk mengalahkan lawan Anda, selain kemampuan menyerang Anda. Bahkan baju besi perang 3 kata tidak mampu menahannya. Senjatamu itu terlalu efisien. Tidak diragukan lagi Tang Wulin telah mengalahkan Blood Nine karena dia memilih untuk menyerah. Tetapi di sisi lain, kemampuan menyerangnya pasti berada pada level judul Doluo agar dia dapat menyerang pertahanan Master Armor pertempuran 3 kata. Tang Wulin telah menggunakan hampir 10 keterampilan fusion jiwa darah sebelumnya, dan pukulan paling kuat terutama karena kemampuan yang dibawa oleh cincin jiwa emas oranye. Cincin jiwa emas oranye mampu menghadirkan lebih dari 1 keterampilan jiwa. Cincin jiwa 100.000 tahun juga bisa menghasilkan 2 keterampilan jiwa, tetapi cincin jiwa oranye emas ini bisa menghasilkan lebih dari itu. Tang Wulin menggunakan skill jiwa yang diberi nama Devor Heaven and Earth. Tulip Damas adalah nenek moyang rumput abadi dan juga salah satu rumput abadi yang paling mulia. Setiap energi asal antara langit dan bumi dapat diserap dan dicerna olehnya. Di sisi lain, ketika diubah menjadi skill jiwa Tang Wulin, salah satu efeknya menjadi Devor Heaven and Earth. Efek Devor Heaven and Earth adalah ia dapat langsung menyerap semua jenis energi dan elemen asal dalam jarak tertentu dari Tang Wulin, secara eksponensial meningkatkan kapasitas bertarungnya untuk sementara. Pada basis kultivasi 6 cincinnya saat ini, itu dapat segera meningkatkan kemampuan tempurnya secara keseluruhan hingga 60%. Saat dia meningkatkan basis kultivasinya di masa depan, jumlah ketinggian akan meningkat seiring dengan itu. Dengan demikian, Tang Wulin dapat menggunakan 1000 jari menuduh sekali lagi selama serangan terakhirnya dan menyerang dengan lebih banyak kekuatan karena amplifikasi dari Devor Heaven and Earth. Itu adalah keterampilan jiwa tambahan yang melampaui level 100.000 tahun yang bahkan efek amplifikasi armor pertempuran diatasi. Pada saat itulah Tang Wulin benar-benar menembus peringkat judul Doluo dan mencapai kemampuan menyerang yang lebih kuat. Itulah alasan dia bisa mematahkan armor perang 3 kata. 1015 Dewa Darah Termuda. Serangan yang diluncurkan oleh Damas Tulip dalam bentuk jiwa roh tidak boleh dianggap sebagai serangan. Faktanya, itu berasal dari aroma Damas Tulip sendiri. Aroma Damas efektif dalam mendetoksifikasi semua jenis racun dan menghilangkan kotoran, jadi itu seharusnya hal yang baik. Oleh karena itu, orang yang menjalani detoksifikasi akan merasakan nyeri yang parah mereda sambil menjadi rileks sepenuhnya. Oleh karena itu, Blood Nine tidak merasakan sakit sama sekali meskipun diserang dan tubuhnya merespons meskipun dia mengalami cedera yang fatal. Jenis skill jiwa, apakah itu tambahan atau pemulihan, akan menentukan efek yang dihasilkan yang akan berbeda dalam keadaan yang berbeda. Blood Nine bingung dengan kehilangannya. Meskipun demikian, dia benar-benar kalah. 1 kemenangan lagi ditambahkan ke rekor di atas kepala Tang Wulin. Dia telah berhasil mencapai kemenangan dalam semua pertempuran yang dia ikuti di jaringan pertempuran Stardow sejauh ini. Tidak ada keraguan bahwa pertempuran hari ini adalah yang paling berbahaya, tetapi dia tetap berhasil menang. Dia keluar dari Stardow Battle Network sebelum kembali ke tempat tinggalnya. Tang Wulin mengambil posisi duduk meditasi untuk mulai bermeditasi sekaligus. Pertarungan hari ini memiliki pengaruh yang sangat besar padanya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan skill Blood Soul Fusion dalam pertempuran. Jika bukan karena pembentukan inti jiwanya dan Damas Tulip, mustahil baginya untuk mengalahkan lawannya. Selain itu, Tang Wulin juga merasa dia memiliki kemampuan bertarung dari seorang master jiwa tingkat tinggi setelah secara progresif menyatukan semua kemampuannya. Meditasi sangat penting baginya. Untuk mencapai penguasaan, dia perlu memahami dirinya sendiri secara menyeluruh. Benar saja, terlibat dalam pertempuran yang sebenarnya dengan pembangkit tenaga listrik adalah metode terbaik untuk menilai dirinya sendiri. Pada saat yang sama, pertempuran tersebut telah memungkinkan inti ganda untuk menjadi stabil sehingga dia dapat mengontrol kemampuan bertarung setiap bagian tubuhnya. Itu bukan jiwa bela diri kembar tetapi bahkan jauh lebih baik. Sebelumnya, dia iri dengan keterampilan fusi jiwa Wuxi Duo, tetapi saat ini, keterampilan fusi jiwa darahnya telah melampaui Wuxi Duo. Kekuatan ledakan keterampilan fusi jiwa darah begitu kuat sehingga kemampuan bertarungnya akhirnya bisa mencapai level judul Doluo. Keesokan harinya, Tang Wulin mengakhiri meditasinya. Seluruh tubuhnya terasa segar dan berenergi. Dia bahkan merasa seperti dia telah membuat lompatan besar dalam kekuatan spiritualnya. Gelang Dewa Darah di pergelangan tangannya menampilkan pesan yang dikirim oleh Blood One yang memerintahkannya untuk kembali ke Batalion Dewa Darah. Tang Wulin menjawab pesan Blood One meminta untuk mengkonfirmasi waktu. Blood One meminta agar dia segera pergi. Tang Wulin meregangkan tubuhnya sejenak sebelum dia keluar dari tempat tinggal dengan tombak naga emas di tangannya. Dia naik lift dan tiba di ruang operasi utama dari Batalion Dewa Darah. Blood One dan Blood Three ada di sana sementara Dewa Darah lainnya tidak ada. Darah Senior 1. Tang Wulin mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri di depan Blood One. Ada nampan yang dilapisi kain merah di tangan Blood Three. Blood One melambaikan tangannya ke Tang Wulin sebagai sinyal baginya untuk mendekat. Sementara itu, dia mengangkat kain di atas nampan. Ada gelang Dewa Darah dan 2 tanda pangkat di atas nampan. Gelang Dewa Darah berwarna merah keemasan dengan pola mawar yang sama di atasnya, tapi tampak luar biasa. Bintang emas yang berkilauan menghiasi masing-masing dari 2 tanda pangkat. Rumbai emas menghiasi sisi bintang. Bintang dengan tanda pangkat menandakan pangkat militer seorang mayor jenderal. Apa? Jantung Tang Wulin berdebar kencang. Blood One memberikan gelang Dewa Darah kepadanya. Anda dapat menggunakan ini untuk mengirim pesan teks dan mentransfer data dari gelang lama Anda ke yang baru.
Sebagai salah satu dari 9 Dewa Darah, Anda akan menerima beberapa hak istimewa. Blood Tree akan menjelaskan hak istimewa ini kepada Anda sebentar lagi dan bagaimana menggunakannya. Ingat, hak istimewa ini dimaksudkan agar kita bisa melawan makhluk jurang lebih baik dan bukan untuk keuntungan pribadi. Saat dia mengatakan itu, Blood One melepas tanda pangkat kolonel di bahu Tang Wulin dan mulai memakai tanda pangkat dengan bintang. Blood Tree berbicara sambil tersenyum, kamu adalah Dewa Darah termuda di Batalion Dewa Darah. Pada saat yang sama, Anda juga Mayor Jenderal termuda Federasi. Selamat, Blood Nine. Tang Wulin kesurupan. Dia semakin khawatir dan gugup. Dia merasa bahwa dia tidak pantas mendapatkan nama Blood Nine. Juga, dia merasa agak bersalah karena kehilangan Blood Nine. Blood Nine hanya bertindak sebagai rekan tandingnya dalam pelatihan. Kemampuan Tang Wulin lebih rendah dari Blood Nine, namun dia mengambil sesuatu milik Blood Nine. Apakah kamu merasa khawatir atau gugup? Tanya Blood One acuh tak acuh. Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit saat dia melihat tanda pangkat berat di pundaknya, sedikit dari keduanya. Aku tidak akan meninggalkan ruangan dengan tanda pangkat ini di pundakku. Lagi pula, aku tidak benar-benar memenuhi kemampuan itu. Blood One berbicara dengan suara yang dalam, maka Anda harus bekerja keras untuk memastikan bahwa Anda dilengkapi dengan kemampuan. Ini adalah dorongan untuk Anda. Ini juga dimaksudkan untuk memotivasi Anda. Mungkinkah Anda ingin mengembalikan sebutan Blood Nine dengan nyaman setelah sebulan? Itu bukan sesuatu yang kami inginkan dan jelas bukan sesuatu yang diinginkan oleh Blood Nine yang asli. Apa yang harus Anda lakukan sekarang adalah menjaga kehormatan dengan segala cara. Apakah kamu mengerti? Tang Wulin merasa terinspirasi di dalam hatinya. Pertahankan kehormatannya. Namun, apakah dia benar-benar mampu melestarikannya? Tidak peduli apa, dia harus mencurahkan semua usahanya. Bahkan jika dia gagal pada akhirnya, setidaknya, dia akan mencoba yang terbaik dari kemampuannya. Blood One mengangguk puas setelah melihat tekad dalam tatapan Tang Wulin. Anda terus-menerus menciptakan keajaiban. Kami, sebagai senior Anda, lebih dari bersedia untuk menjadi saksi keajaiban. Jadi, berusahalah lebih keras. Kemajuan Anda telah melampaui prediksi saya, jadi Anda benar-benar pantas menjadi pemimpin Shrek Seven Monsters saat ini. Anda harus bekerja lebih keras dan tidak berusaha keras untuk meningkatkan diri Anda. Anda memikul tanggung jawab besar di luar tentara Dewa Darah. Tidak berlebihan untuk mengatakan masa depan Anda terkait erat dengan keberadaan Akademi Shrek dan Sekte Tang. Anda akan menanggung beban berat saat memulai perjalanan panjang. Meskipun demikian, Anda dapat mengabaikan beban untuk saat ini karena Anda belum siap untuk memikulnya. Yang harus Anda lakukan sekarang adalah memastikan bahwa Anda menjadi cukup berkualitas untuk melakukannya. Iya, saya mengerti. Wajah Blood One tiba-tiba tersenyum tipis. Keberhasilanmu dalam mengalahkan Blood Nine kemarin telah menunjukkan kemampuanmu saat ini. Saya pikir tujuan misi yang saya atur untuk Anda sebelumnya agak terlalu mudah. Misi Anda sekarang telah berubah. Anda harus menjadi juara pertempuran Master Jiwa dan menjadi salah satu dari 3 kontestan teratas pertempuran Mesia di tantangan jaringan pertempuran Do Bintang Federal. Jika tidak, saya akan melarang Anda, dan Anda tidak diizinkan meninggalkan tentara selama setahun. Bibir Tang Wulin bergerak sekali. Blood One, kamu. Blood One melambaikan tangannya dan memotong. Ini adalah perintah. Sebagai seorang prajurit, Anda harus belajar untuk taat. Itu saja. Dia pergi setelah mengatakan itu, meninggalkan Tang Wulin dengan ekspresi bingung di wajahnya. Misi awalnya cukup sulit, namun Blood One baru saja meningkatkan kesulitan setingkat lebih tinggi. Tang Wulin tiba-tiba merasa bahwa keputusannya untuk menantang Blood Nine agak bodoh. Dia sudah merasa cukup stres. Sekarang, dia baru saja masuk ke dalam situasi yang lebih stres dan lebih berantakan. Itu benar-benar kasus seseorang adalah musuh terburuknya sendiri. Blood Tree berbicara sambil tersenyum, dia memiliki tuntutan yang tinggi terhadap Anda justru karena dia sangat memikirkan Anda. Anda harus bekerja keras. Kami semua mendukung Anda. Tang Wulin berbicara dengan senyuman pahit, bisakah kamu menghentikan dia dari terlalu memikirkanku? Itu sangat tinggi sampai di luar kemampuanku. Blood Tree tersenyum dan berkata, katakan padanya sendiri karena hanya kamu yang bisa meyakinkan dia. Sebenarnya, kamu harus keluar dan berjalan-jalan. Apakah Anda tidak ingin memamerkan bintang peringkat umum Anda kepada teman-teman Anda? Ada kurang dari selusin jenderal besar di seluruh pasukan kita. Pangkat militer Anda sejajar dengan wakil komandan resimen. Jangan khawatir, tidak ada yang akan iri padamu. Mereka semua mendapat manfaat dari Anda baru-baru ini. Menurut komandan resimen dan Blood One, seluruh pasukan telah diberitahu bahwa setiap peristiwa yang berhubungan dengan gelombang kehidupan ini adalah karena layanan berjasa Anda. Kamu pasti menjadi pusat perhatian di tentara saat ini dan juga pahlawan yang disyukuri semua orang. Baik, saya akan menjelaskan beberapa keistimewaan Dewa Darah kita selanjutnya. Jika Anda berpikir bahwa Anda mungkin kehilangan status Anda dalam sebulan, maka Anda harus segera menggunakan hak istimewa Anda. Pertama, Dewa Darah diberikan diskon 30% saat membeli sumber daya tentara menggunakan poin prestasi. Kedua, sebagai Dewa Darah, Anda diizinkan untuk mengajar orang-orang di bawah pangkat Anda. Blood One diizinkan untuk menjalankan otoritas komandan resimen. Tang Wulin telah menyelesaikan transfer data antara gelang Dewa Darahnya saat dia mendengarkan penjelasan Blood Tree tentang hak istimewa. Dia tidak benar-benar merasa bangga saat mengenakan gelang Dewa Darah merah emas. Seperti yang disebutkan oleh Blood One, dia benar-benar perlu bekerja keras untuk mempertahankan semua yang telah dia peroleh. Tanpa sadar, dia mengepalkan tinjunya. Tang Wulin melambaikan tangannya dengan lembut sekali. Sebulan kemudian, dia akan melawan Blood Nine lagi. Sebelum memenangkan pertempuran berikutnya dengan Blood Nine, Tang Wulin menolak untuk mengakui dirinya sebagai Blood Nine yang sebenarnya.
Mungkin, dia benar-benar memiliki kesempatan. Dia menyipitkan matanya saat dia mengalihkan kesadarannya ke inti naga tanpa sadar sambil mengepalkan tinjunya sekali lagi. Tang Wulin bersiap untuk kembali ke tempat tinggalnya untuk terus berkultivasi setelah mendengarkan bimbingan Blood Tree. Tiba-tiba, gelang Dewa Darah bergetar dengan lembut. Itu adalah panggilan pertamanya dengan gelang Dewa Darah yang baru. Dia melirik dan menyadari itu dari Long Yuxue. Kamu di mana? 1015. 1016 Mayor Jenderal. Tang Wulin menjawab, di Batalion Dewa Darah. Long Yuxue berbicara, apakah kamu sibuk sekarang? Ada kesepakatan bisnis untukmu. Komandan Batalion Darah Besi ingin meminta bantuanmu dalam menempah. Komandan Batalion Darah Besi. Bukankah itu atasan Jiang Wuyue? Tang Wulin pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Dia, juga, adalah sosok legendaris di tentara Dewa Darah. Dia memimpin anak buahnya untuk terlibat dalam ratusan pertempuran, baik besar maupun kecil. Dia adalah judul Douluo 8 Cincin dan Master Armor Pertempuran dua kata dengan kemampuan bertarung yang luar biasa. Dia adalah sosok yang terhormat untuk dinas militernya yang berjasa. Dikatakan bahwa dia akan segera dipromosikan menjadi wakil komandan resimen. Tentu, saya akan pergi sekarang, kata Tang Wulin. Long Yuxue mengingatkannya, Komandan Ma memiliki temperamen yang agak berapi-api jadi berhati-hatilah dengan pilihan kata-katamu. Selain itu, dia telah menghabiskan sebagian besar jasanya untuk bantuan uang kepada bawahannya. Dia menyebutkan bahwa dia ingin mendapatkan diskon dari Anda. Tolong diskusikan dengannya untuk melihat apakah itu bisa dilakukan. Tang Wulin berbicara, tentu, saya akan melihat apa yang bisa saya lakukan. Long Yuxue mengingatkannya sekali lagi, Komandan Ma memiliki posisi yang sangat tinggi di divisi darah. Jika bisa, tawarkan harga yang lebih murah. Ini akan bagus untuk perkembangan masa depan Anda di ketentaraan. Wu Yue memberitahu Komandan Ma tentang Anda sebelumnya dan dia berusaha membuat Anda ke sisinya. Dia mengatakan bahwa selama Anda mau bergabung dengannya, dia akan mencari cara untuk mempromosikan Anda menjadi Mayor Jenderal. Dia sangat mengagumi Anda karena dia telah menyaksikan rekaman penampilan Anda selama air pasang surut. Oh, Tang Wulin melesat melihat tanda pangkatnya dan ragu sejenak. Dia bertanya-tanya apakah dia harus melepasnya sebelum dia pergi menemui mereka. Long Yuxue berbicara, baiklah. Datanglah segera, kita akan berdiskusi lebih banyak saat kamu di sini. Di bengkel tempah. Sejak Tang Wulin berganti ke bengkel tempah yang lebih besar, dia memiliki lebih banyak ruang untuk mengekspresikan dirinya selama proses penempaan. Selain itu, dia baru-baru ini membeli banyak logam langka sebagai persiapan untuk membangun Misha hitam di masa depan. Ling Wuyue memberinya banyak saran terutama dalam menasihati dia untuk tidak terburu-buru dalam membangun Misha, menghabiskan lebih banyak waktu untuk mempelajari spesialisasi Misha sambil mencari jenis Misha yang paling cocok untuk dirinya sendiri sebelum memulai pembangunannya. Bagaimanapun, pembangunan Misha hitam membutuhkan banyak sumber daya. Setiap kesalahan akan mengakibatkan kerugian besar jika seseorang harus memulai dari awal lagi. Selain Tang Wulin, Long Yuxue juga diberikan satu set kunci bengkel tempah. Karena itu, dia pergi ke bengkel tanpa harus menunggu Tang Wulin. Bengkel itu terkait dengan gudang. Long Yuxue tersenyum saat melihat banyak logam langka yang disimpan di sana. Dia bergumam pada dirinya sendiri, pria itu benar-benar penimbun. Siapa penimbun? Sementara itu, suara yang kuat namun tulus terdengar. Long Yuxue tidak menutup pintu saat dia masuk sebelumnya. Seorang pria kuat sekuat menara besi masuk ke kamar. Pria itu memiliki sosok yang kuat dan tampak lebih besar dari Jiang Wuyue dengan kepala botak besar. Set seragam militer pada dirinya tampak mengembang. Dia berdiri di sana seperti gunung. Dia adalah seorang komandan kolonel dengan 4 bintang dan 2 garis menghiasi tanda pangkatnya. Dia tersenyum, tetapi wajahnya tampak galak dengan ketangguhan yang tercermin di wajahnya. Komandan Ma. Long Yuxue segera berdiri dengan perhatian dan memberi hormat saat melihatnya. Ma San terkekeh. Gadis kecil, tidak ada orang lain di sini, jadi tidak perlu memberi hormat. Long Yuxue berbicara sambil tersenyum, kamu datang begitu cepat. Saya baru saja memberitahu Tang Wulin, jadi dia akan berada di sini sebentar lagi. Ma San mengusap kepalanya yang besar dan botak dan berkata, saya orang yang tidak sabar, dan saya tidak suka menunggu. Saya di sini. Yuxue, apakah Sein Craftsman berusia 20 tahun dapat diandalkan? Long Yuxue berbicara dengan senyuman di wajahnya, dia pasti bisa diandalkan. Saya telah melihat dia melakukan jiwa menempa diri saya sendiri. Dia sangat mengesankan dan pastinya Sein Craftsman termuda di seluruh benua. Anda tidak perlu khawatir. Ma San berkata, tolong beri saya kata-kata, jadi bocah itu akan memberi saya harga yang bagus. Atau, aku akan menghajarnya. Lebih mudah baginya untuk mendapatkan pahala daripada kita. Lihat, dia punya banyak material bagus di sini. Ini semua adalah logam langka yang mahal. Di sisi lain, kelebihan unit tempur kita terakumulasi sedikit demi sedikit. Ini tidak mudah. Ekspresi Long Yuxue sedikit berubah, karena dia sadar bahwa Ma San memiliki temperamen seperti itu. Dia sangat berani saat bertarung. Pada saat yang sama, keberaniannya memberinya kepribadian yang kuat. Karena itu, dia sedikit sombong sehingga, kadang-kadang, bahkan komandan divisi-divisi darah tidak dapat menahannya. Terlepas dari beberapa dewa darah dari Batalion Dewa Darah, dia hanya melayani komandan resimen Zhang Huanyun di ketentaraan. Dia dipromosikan ke jabatannya saat ini dengan satu-satunya upaya Zhang Huanyun. Komandan Ma, menempa jiwa itu merepotkan dan melelahkan. Saya sudah berbicara dengan Tang Wulin tentang memberi Anda diskon, kata Long Yuxue sambil terkekeh paksa. Mengapa anak laki-laki itu belum datang? Berapa lama saya harus menunggu? Kata Ma San tidak sabar. Sementara itu, suara langkah kaki terdengar di luar.
Masan dan Long Yuksue berbalik pada saat yang sama untuk menemukan Tang Wulin, yang mengenakan pakaian militer, berjalan ke dalam ruangan. Bahkan sebagai seorang pria, penglihatan Masan langsung cerah saat melihat Tang Wulin. Tang Wulin mengenakan satu set seragam militer putih bersih yang rapi. Dia memiliki sosok yang tinggi dengan wajah yang cerah dan tampan di samping matanya yang mempesona. Masan tidak bisa membantu memuji Tang Wulin di dalam hatinya. Pria muda yang tampan. Namun, ekspresinya berubah di saat berikutnya. Dia melihat tanda pangkat di pundak Tang Wulin yang mengejutkannya. Long Yuksue maju dengan langkah cepat dan bertukar pandang dengan Tang Wulin. Wulin, cepat kemari. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Komandan Ma, Komandan Batalion Darah Besi. Dia adalah jenderal tentara kita yang terhormat, komandan nomor 1 kita dalam pertempuran jarak dekat. Dia belum menyadari perubahan pangkat militer Tang Wulin. Dia buru-buru datang karena perhatiannya terhadap amarah Masan. Tang Wulin mengambil beberapa langkah ke depan dan berbicara dengan senyum di wajahnya. Halo, Komandan Ma. Ia tidak memberi hormat pada Masan karena tidak pernah ada aturan yang menyatakan bahwa perwira berpangkat lebih rendah harus memberi hormat kepada perwira berpangkat lebih tinggi. Ekspresi Masan tampak sedikit suram. Wah, kamu baru saja melanggar peraturan militer. Apakah kamu tahu itu? Ini serius. Hapus tanda pangkat Anda segera. Hah? Long Yuksue terkejut saat melihat Masan tiba-tiba marah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah bahu Tang Wulin. Dia pendek, jadi dia tidak menyadarinya lebih awal. Di sisi lain, Masan lebih tinggi dari Tang Wulin jadi dia bisa melihat bahunya dengan baik. Mayor Jenderal. Long Yuksue tercengang karena takjub saat melihat tanda pangkat di pundak Tang Wulin. Ada perbedaan yang jelas antara pangkat di ketentaraan. Jika ada yang cukup berani untuk mengubah pangkat militernya, itu akan menjadi pelanggaran serius yang tentunya akan mengakibatkan hukuman yang berat. Bagaimana dia bisa begitu bingung? Mengapa dia menempatkan pangkat Mayor Jenderal untuk dirinya sendiri? Selanjutnya, dia melakukannya sebelum Masan yang akan membuatnya dalam masalah besar kali ini. Wulin, apa kau sudah waras? Di mana Anda mendapatkan tanda pangkat itu? Apakah Anda mengambil seragam yang salah? Long Yuksue bertukar pandang dengan Tang Wulin berulang kali saat dia mengatakan itu. Tang Wulin tertegun sejenak setelah mendengar teguran Masan, tetapi dia menanggapi situasi yang ada. Sangat sulit bagi orang untuk percaya bahwa dia bisa menjadi Mayor Jenderal pada usia hampir 20 tahun. Namun, buktinya ada tepat di depan mata mereka. Dia tidak bisa begitu saja menghapus pangkat militernya, bukan? Komandan Ma, saya baru saja dipromosikan menjadi Mayor Jenderal hari ini. Juga, aku adalah Dewa Darah ke-9 dari Batalion Dewa Darah. Tang Wulin tidak bergeming kali ini. Pangkat militernya bahkan lebih tinggi dari Masan. Dia mengangkat tangannya untuk menunjukkan gelang Dewa Darah yang baru ditukar saat dia berbicara. Mata Masan membelalak. Wah, kamu agak berani. Beraninya kamu meniru Dewa Darah. Saya ingin melihat jenis bakat yang Anda miliki yang membuat Anda begitu berani. Aku akan menjatuhkanmu dulu, lalu menuntutmu di depan pengadilan militer. Dia mengangkat tangannya untuk meraih Tang Wulin saat dia berbicara. Long Yuksue buru-buru menggunakan tubuhnya untuk memblokir Masan. Dia berbicara dengan cemas. Jangan marah, Komandan Ma. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Wulin, ada apa denganmu? Bagaimana Anda bisa berbicara seperti ini? Pernahkah Anda melukai diri sendiri selama kultivasi yang mengakibatkan kondisi pikiran Anda yang bingung? Jangankan Masan, bahkan Long Yuksue pun merasa sulit mempercayai Tang Wulin juga. 1017 Jika Anda Mayor Jenderal, saya Marsekal. Tentara Dewa Darah menegakkan peraturan ketat terutama dalam hal pemberian pangkat militer. Mereka tidak akan pernah mengizinkan pengawasan apapun, seperti ketika Long Tianwu memutuskan bahwa jasa Tang Wulin tidak berlaku untuk peningkatan pangkat militer ketika dia mengetahui bahwa Tang Wulin dapat mengumpulkan jasanya melalui penempaan. Sebelumnya, ketika Long Yuksue bertemu Tang Wulin, dia hanyalah Letnan 2 rendahan. Dia beralih dari Letnan 2 menjadi Mayor Jenderal di mana perbedaan pangkatnya seluas langit dan bumi. Secara alami, dia tidak percaya bahwa Tang Wulin dapat dipromosikan ke peringkat seperti itu dalam waktu singkat. Masan mengangkat tangannya dan menarik Long Yuksue ke samping. Dia berbicara dengan dingin, kita akan membahas lebih lanjut saat kita berada di pengadilan militer. Tangannya sudah meraih bahu Tang Wulin untuk melepaskan tanda pangkat di pundaknya. Masan telah bertempur untuk tentara Dewa Darah selama 2 dekade, tetapi dia belum dipromosikan menjadi jenderal. Untuk menambah penghinaan terhadap cedera, rekrutan baru di sini cukup berani untuk mengenakan pangkat jenderal besar yang memicu kemarahannya. Tang Wulin mengerutkan kening. Dia mengangkat tangan kirinya dan memblokir tangan Masan. Masan lebih dari 2 meter, satu kepala lebih tinggi dari Tang Wulin. Sosoknya kekar dan tangguh seperti beruang raksasa. Karena mereka masih berada di dalam kamp tentara, dia tidak akan menyakiti siapapun. Dia masih berhati-hati atas tindakannya. Saat kedua tangan mereka bersentuhan, Masan merasa seolah-olah anak lelaki tampan di seberangnya memiliki lengan yang terbuat dari logam karena dia hampir tidak bisa menekan tangannya. Hah, Masan terkejut dan bingung. Segera, dia mengerahkan kekuatan ke lengan kanannya sementara ekspresi garang di wajahnya tampak lebih buas sekarang. Dengan kekuatannya yang menakutkan, dia berhasil menjepit Tang Wulin karena dia benar-benar marah. Letnan 2 yang rendah tidak hanya berpura-pura menjadi seorang jenderal tetapi cukup berani untuk melawan. Ini tidak bisa ditoleransi. Masan tidak menahan diri lagi karena dia siap untuk memberi pelajaran pada Tang Wulin. Tang Wulin mengangkat alisnya saat merasakan kekuatan besar yang memancar dari tangan Masan tetapi tangan kirinya sendiri yang terangkat tidak bergerak sama sekali. Tang Wulin berbicara dengan suara yang dalam, Komandan Ma, apa yang Anda lakukan sekarang dianggap memprovokasi atasan.
Memprovokasi atasan. Anda bahkan membalas sekarang. Masan sangat marah saat dia terus mengerahkan kekuatan di lengan kanannya. Demikian pula, Tang Wulin juga mengerahkan kekuatan di lengan kirinya saat ini. Tang Wulin dengan lembut mengguncang lengan kirinya ke atas sekali. Masan merasakan semburan kekuatan besar memancar ke dalam dirinya sementara tubuhnya terhuyung-huyung beberapa langkah mundur. Kakinya meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Kali ini, dia benar-benar terkejut. Dia selalu dikenal karena kekuatannya. Satu-satunya orang yang kekuatannya bisa menandingi kekuatannya di Batalion Darah Besi adalah Jiang Wuyue yang paling dia kagumi. Jiang Wuyue adalah penerus langsungnya. Meskipun jiwa bela diri Tuan Naga Jiang Wuyue, kekuatan Masan masih menang atas Jiang Wuyue karena perbedaan antara basis kultivasi mereka dan kekuatan manusia super yang melekat pada Masan. Meskipun dia belum melepaskan jiwa bela dirinya lebih awal, kekuatan kompresi yang dia gunakan adalah ratusan kilogram. Tidak hanya Tang Wulin yang tidak terpengaruh, dia bahkan berhasil melepaskan Masan. Bagaimana mungkin Masan tidak merasa terkejut? Mungkinkah dia benar-benar seorang mayor jenderal? Pikiran itu melintas di benak Masan, tetapi dia segera menyingkirkannya. Bagaimana mungkin? Dia hanya letnan 2 sebelumnya. Bahkan jika kemampuannya cukup baik, dia masih perlu mengumpulkan keberanian militernya secara bertahap. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi mayor jenderal hanya dalam satu lompatan? Pangkat militer seorang mayor jenderal tidak bisa langsung diangkat oleh tentara kecuali salah satunya adalah Dewa Darah. Dia masih membutuhkan persetujuan dari tentara federal untuk dianugerahkan pangkat seorang mayor jenderal. Bestar, Masan berteriak dengan marah. Cahaya dingin muncul di matanya saat tubuhnya membengkak dalam hitungan detik. Dia melepaskan jiwa bela dirinya dan tumbuh hingga ketinggian 6 meter hanya dengan satu goyangan tubuhnya. Sosoknya tampaknya tidak sebesar naga penguasa Jiang Wuyue tetapi bahunya sangat lebar, terutama sepasang lengannya. Otot di lengannya seperti bongkahan baja. Saat itu, aura menakutkan dan tirani muncul secara spontan. Ekspresi Tang Wulin berubah tidak menyenangkan karena mereka berada di bengkel tempatnya. Dia yakin tempat itu akan hancur jika dia bertengkar dengan Masan. Komandan Ma, harap tenang. Saya bersedia mengikuti Anda ke pengadilan militer untuk tujuan identifikasi. Tombak naga emas di tangan kanan Tang Wulin terangkat saat inti ganda di tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi untuk memasukkan energi pusaran yin yang pelengkap ke dalam tombak. Aliran cahaya emas putih, panjang 10 meter, muncul dari udara tipis saat kesadaran tombak tirani yang tak tertandingi mengunci targetnya di Masan. Masan merasakan aura tajam dalam sekejap. Dia hendak melangkah maju ketika dia segera berhenti sejenak. Dia bersedia pergi ke pengadilan militer. Masan memelototi Tang Wulin. Tentu, karena Anda telah menyerahkan diri tanpa melakukan perlawanan, saya akan membawa Anda ke pengadilan militer. Tang Wulin merasa tidak bisa berkata-kata. Dia berbicara tanpa daya, Komandan Ma, apakah Anda tidak khawatir bahwa saya mungkin seorang mayor jenderal dan Anda mungkin harus menghadapi konsekuensinya jika ternyata demikian? Anda seorang mayor jenderal. Kalau begitu aku adalah Marshal Federal. Berhenti bicara omong kosong. Apa menurutmu jarum bordirmu bisa menyakitiku? Masan mengangkat tangan kanannya untuk menamparkan Tang Wulin saat dia berbicara. Telapak tangannya menjadi hitam dalam sepersekian detik saat dia menghancurkan pancaran tombak. Lapisan cahaya hitam beriak di permukaannya sementara 8 cincin jiwa muncul dari bawah kaki Masan secara bersamaan. Tang Wulin mundur dan keluar dari bengkel tempatnya dalam sekejap karena dia tidak ingin melawan Masan di bengkel. Ini akan menjadi kerugiannya jika bengkelnya dihancurkan. Sosok Tang Wulin berkilauan saat dia muncul di luar setelah keluar dari bengkel. Masan memiliki basis kultivasi Sol Douluo. Dia tidak seharusnya lamban, tetapi sosoknya sangat besar setelah dia melepaskan jiwa bela dirinya. Makanya, dia harus berhenti sebentar. Ketika Tang Wulin berjalan ke tanah yang tertutup salju di luar, Masan juga berlari keluar. Satu-satunya masalah adalah dia menghancurkan dinding saat dia melewatinya untuk mengejar Tang Wulin. Tinjunya mirip dengan 2 palu besi saat dia menabrak Tang Wulin. Tang Wulin sudah menyerah berkali-kali karena dia tidak ingin bertarung. Namun, dia tidak bisa mentolerirnya lagi ketika lawannya memaksanya untuk bertarung. Dia, juga, memiliki temperamen. Selain itu, dia sadar bahwa kemampuan seseorang adalah yang paling penting di ketentaraan. Bahkan jika dia bisa membuktikan bahwa dia adalah seorang mayor jenderal, bagaimana dengan kehormatan Batalion Dewa Darah? Bisakah dia membiarkan dirinya disudutkan oleh lawannya? Dia tidak mundur lebih jauh. Sebaliknya, dia menyilangkan tombak naga emas di tangannya saat dia memblokir tinju lawan. Boom, suara keras yang keras terdengar. Salju dalam jarak 100 meter terhempas bahkan Long Yuxue, yang akan mengejar mereka, dipaksa kembali ke bengkel oleh gelombang kejut yang kuat. Kaki Tang Wulin tenggelam ke tanah sementara Masan didorong menjauh. Tatapannya akhirnya mengungkapkan keterkejutan. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya, tetapi dia akhirnya yakin ketika Tang Wulin memblokir 2 serangannya secara berurutan. Dia tidak bisa berhenti memikirkan bahwa, mungkin, bocah itu benar-benar seorang mayor jenderal. Tang Wulin merasa lega. Jika sudah di masa lalu, dia takut dia akan terjebak dalam posisi yang sulit. Sejak sesi tandingnya dengan Blood Nine yang memungkinkannya mencapai penguasaan dengan memiliki pemahaman menyeluruh tentang proses pertempuran, dia sama sekali tidak takut pada Masan. Blood Nine adalah judul Douluo sementara Masan adalah Sol Douluo 8 cincin dengan baju besi pertempuran 2 kata. Tetap saja, ada perbedaan antara Masan dan Master Armor Perang 3 kata. Secara alami, Tang Wulin merasa sangat percaya diri. Dia tahu bahwa dia tidak akan dikalahkan bahkan jika dia gagal mengalahkan lawannya. Selain itu, dia cukup murah hati untuk menunjukkan pertimbangan untuk lawannya. Nah, terima pukulan saya lagi. Masan mulai kesal dari pertarungan.
Dia berteriak keras saat cahaya terang melonjak di tubuhnya. Kemudian, dia mengangkat sepasang lengannya, yang sepertinya terbuat dari besi, untuk menghancurkan Tang Wulin. Meskipun demikian, dia memutuskan untuk menyimpan sebagian dari kekuatannya karena dia tidak menggunakan skill jiwanya. Tang Wulin menyipitkan matanya dan menarik napas dalam-dalam. Lapisan sisik emas segera melekat pada tubuhnya yang merupakan keterampilan garis keturunannya, tubuh naga emas. Kekuatannya meningkat secara eksponensial di bawah amplifikasi tubuh naga emas. Dia kemudian mengerahkan kekuatannya ke kakinya sambil mengangkat tombak naga emas di tangannya. 1018 dari pertukaran pukulan, persahabatan tumbuh. Ledakan. Datang ledakan lain. Kali ini, kaki Tang Wulin turun 3 inci lagi. Namun, Masan terhuyung mundur karena dampaknya. Dia hanya berhasil mendapatkan kembali pijakannya setelah 5 langkah. Kali ini, tatapannya benar-benar berubah. Meskipun dia tidak menggunakan keterampilan jiwanya, jiwa bela diri Titan AP-nya adalah jiwa bela diri tipe kekuatan murni yang telah diturunkan kepadanya secara langsung. Di mana benturan dengan kekuatan murni diperhatikan, dia yakin dengan kemampuannya bahkan jika lawannya adalah Judul Douluo. Namun, dia tidak berada di atas angin bahkan setelah beberapa pertarungan berturut-turut dengan Tang Wulin. Ini membuatnya merasa sangat tertekan. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Tidak sopan untuk tidak mengembalikan apa yang diterima. Komandan Ma, terima tombakku. Saat dia mengatakan ini, mata Tang Wulin bersinar terang. Pusaran yin-yang yang melengkapi berputar-putar dengan liar di dalam dirinya. Dia menginjakkan kakinya dengan kuat di tanah. Dia menusuk dengan tombak naga emasnya, bergerak perlahan seolah itu berat seperti gunung. Raungan naga yang bersemangat terdengar. Tanaman merambat Blue Silver Emperor yang tak terhitung jumlahnya bisa dilihat tampak seperti naga emas kecil. Mereka mengitari tombak naga emas dan kemudian bergabung dengannya. Kepala naga emas kolosal tumbuh di ujung tombak. Dengan raungan yang memekakkan telinga, tiba-tiba ia melepaskan diri dari tombak naga emas dan terbang langsung menuju Masan. Itu adalah naga emas kaisar biru melambung ke surga. Skill Blood Soul Fusion. Perbedaan antara basis kultivasi mereka terlalu besar. Itulah mengapa Tang Wulin melepaskan keterampilan fusion jiwa darah, yang dia kenal, pada kesempatan pertama yang dia miliki. Ekspresi Masan berubah. Dia akhirnya mengabaikan statusnya sendiri. Cincin jiwa pertama dan ketiga di tubuhnya menyala pada saat bersamaan. Kulitnya langsung bersinar dengan kilau baja. Pada saat yang sama, tubuhnya membesar lagi dengan tinggi melebihi 12 meter yang kira-kira seukuran Mesia jarak dekat standar. Tinjunya juga membesar hingga diameternya 1 meter. Dia melemparkan keduanya ke naga emas melambung ke surga secara bersamaan. Ledakan. Ledakan ketiga jelas lebih keras dari 2 ledakan sebelumnya. Selain memekakkan telinga, itu juga meledakkan tumpukan salju jauh ke langit. Long Yuxue telah mencoba meninggalkan bengkel tempat 3 kali, tetapi setiap kali, dia ditekan oleh aliran udara yang kuat yang mencegahnya untuk keluar dari bengkel. Setiap aliran udara lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun dia sangat cemas saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Bagaimana bisa jadi begini? Wulin, tolong baik-baik saja. Merasa cemas, matanya memerah juga. Dia melepaskan jiwa bela dirinya dan akan keluar dari bengkel dengan sekuat tenaga. Namun, pada saat ini, salah satu dinding bengkel tempat tiba-tiba runtuh dengan benturan keras. Sebuah benda kolosal yang berkedip-kedip dengan arus listrik kemasan menabrak bengkel dan menjatuhkan 2 rak logam langka. Tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah dan bahkan membentuk lubang berbentuk manusia. Long Yuxue pada awalnya tertegun. Saat berikutnya, dia menutupi bibir merahnya. Astaga, ini adalah Komandan Ma. Tubuh sebesar itu tidak mungkin Tang Wulin. Mungkin hanya Masan. Masan, Sol Douluo peringkat 84. Tang Wulin. Meskipun Long Yuxue selalu tahu bahwa Tang Wulin kuat, dia tidak pernah mengira bahwa dia cukup kuat untuk menjatuhkan Komandan Batalion Darah Besi. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Namun, kebenaran terungkap di depan matanya. Ketika Long Yuxue berlari keluar dengan penuh semangat, dia melihat Tang Wulin menarik kakinya dari tanah, seolah tidak ada yang terjadi. Dia memegang tombak naga emasnya dan berjalan perlahan menuju bengkel. Saat ini, alarm sudah berbunyi. Puluhan sosok berlarian ke tempat mereka berdiri. Mereka adalah ahli yang mengesankan dari pengadilan militer Angkatan Darat. Tang Wulin mengangkat bahu ke arah Long Yuxue dengan sedikit ketidakberdayaan. Bintang jenderal di bahunya berkedip-kedip. Saat ini, Long Yuxue terasa ringan di kakinya. Dia sepertinya tidak pernah benar-benar memahami pria yang berdiri di hadapannya. Jangan bilang dia benar-benar. Personel dari pengadilan militer melonjak ke arah mereka seperti segerombolan lebah. Komandan Ma dari Batalion Darah Besi telah bangkit. Dia tampak dipukuli dan dalam keadaan agak menyesal. Seragam militernya robek saat dia berubah. Saat ini, terdapat puluhan luka di dadanya yang membentuk pola berselang-seling. Mereka ditinggalkan oleh naga emas melambung ke surga. Tinjunya baik-baik saja, dan matanya berkedip dengan cahaya yang ganas. Beberapa bekas goresan bisa dilihat di kepalanya. Secara alami, dia botak di tempat bekas cakarannya. Ketika melihat kedatangan personel pengadilan militer, dia tidak mempertahankan bentuk jiwa bela dirinya tetapi kembali ke penampilan awalnya. Meski begitu, dia tampak muram. Nyatanya, dia lebih kaget daripada murung. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Segala sesuatu yang terjadi berada di luar penilaiannya. Kepala pengadilan militer adalah seorang kolonel. Ketika dia melihat Tang Wulin yang tampak bermartabat dan tampan berdiri di sana dengan tombak naga emas di tangannya, dia tampak heran. Mengenakan pakaian bela diri yang putih seperti salju dan dipersenjatai dengan tombak naga, dia pasti bisa membuat kepala menoleh di sebuah ruangan. Namun, ketika kolonel melihat lencana jenderal besar di pundak Tang Wulin, ekspresinya segera berubah.
Reaksi awalnya sama dengan reaksi Masan. Bagaimana bisa ada mayor jenderal yang begitu mudah? Tidak seperti Masan, dia tidak begitu impulsif. Kolonel itu melayang ke arah Tang Wulin dan mendarat dengan lembut di depannya. Dia memberi hormat pada Tang Wulin terlebih dahulu, dan Tang Wulin membalas hormatnya. Petugas senior, bolehkah saya tahu dari departemen mana Anda berasal? Dan apa yang terjadi di sini? Karena dia tidak tahu siapa Tang Wulin, dia hanya bisa memanggilnya sesuai dengan pangkat militer yang ditampilkan di pundaknya. Tang Wulin memberi hormat dan berkata dengan suara rendah, aku adalah Blood Nine dari Batalion Dewa Darah yang baru diangkat. Komandan Batalion Darah Besi Ma meragukan identitas saya, oleh karena itu, kami bertempur. Ini adalah gelang Dewa Darah saya. Anda dapat memverifikasinya sendiri. Saat dia mengatakan ini, Tang Wulin mengangkat tangan kirinya dan menunjukkan gelang Dewa Darah di pergelangan tangannya kepadanya. Ketika dia mendengar Tang Wulin menyebut dirinya sebagai Darah 9, rahang kolonel itu jatuh karena dia hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Masan yang baru saja tersandung dari bengkel tempat tercengang. Dia tidak percaya semua yang dikatakan Tang Wulin sebelumnya. Namun, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya sekarang, meskipun dengan setengah hati. Tidak mungkin, Blood Nine. Lawannya benar-benar telah mengalahkannya dengan kekuatannya sendiri. Meskipun dia tidak bertarung dengan kekuatan penuhnya, dia tidak bisa memastikan bahwa lawannya telah menggunakan kekuatan penuhnya juga. Ekspresi Masan sedikit masam. Di dekatnya, Long Yuxue memiliki tatapan bingung di matanya. Dia hanya tinggal di ketentaraan selama beberapa bulan. Dalam periode waktu itu, dia dipromosikan dari Letnan 2 menjadi Mayor Jenderal dan juga menjadi Blood Nine dari Batalion Dewa Darah. Apakah itu mungkin? Meskipun tampaknya sangat tidak mungkin, dia telah meledakkan Komandan Ma. Jauh di lubuk hatinya, Long Yuxue ingin percaya bahwa itu benar. Kolonel memverifikasi gelang Dewa Darah Tang Wulin dan mengembalikannya dengan hormat. Kemudian, dia memberi hormat lagi. Terima kasih atas kerjasamanya, perwira senior. Setelah selesai, dia berbalik dan berjalan menuju Masan. Halo, Komandan Ma. Masan menatap dengan mulut ternganga. Kemudian, dia berkata, ini tidak mungkin. Benarkah dia? Kolonel berbicara dengan ekspresi serius, identitasnya telah diverifikasi. Petugas senior adalah Blood Nine yang baru. Dia baru saja ditugaskan pagi ini. Masan menelan ludah. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia dalam masalah. Tang Wulin melangkah mendekat dan berkata dengan suara rendah, sebenarnya, tidak ada apa-apa. Itu hanya sesuatu yang pribadi antara komandan dan aku. Kami tidak senang dengan kekuatan masing-masing, dan kami memutuskan untuk berdebat satu sama lain. Kami menyebabkan kehebohan yang mengakibatkan masalah yang tidak perlu. Bisakah kita membiarkan ini berlalu? Lain kali kita berdebat, kita pasti akan menuju ke ruang pertempuran. Kami akan memperbaiki semua yang rusak. Bagaimana suaranya? Sang kolonel memandangi Masan yang tampak kaku lidah saat ini. Kemudian, dia melihat Tang Wulin yang berwajah ramah. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti situasinya? Dia terbatuk dan berkata, baiklah, perwira senior saya yang terkasih. Pastikan tidak akan ada waktu berikutnya. Lagi pula, itu akan menyusahkan kami jika kamu terus membuat keributan sebesar itu. Setelah selesai, dia memberi hormat pada Tang Wulin dan Masan. Kemudian, dia pergi bersama personel pengadilan militer. Tang Wulin menghela nafas pelan, Komandan Ma, bisakah kamu sekarang menerima identitasku? Masan menelan ludah dan membelai kepalanya yang botak. Tidak ada apa-apa. Apakah Anda benar-benar Blood Nine? Tang Wulin tertawa terbahak-bahak, mengapa kita tidak mengadakan sesi sparring lagi di ruang pertempuran? Masan melambaikan tangannya. Tidak perlu itu. Pengadilan militer sudah mengkonfirmasi identitas Anda. Saya terlalu gegabah dan bertindak tidak benar. Saya menawarkan permintaan maaf saya. Tang Wulin mengangkat bahu, tidak perlu meminta maaf. Komandan Ma, Anda harus membantu saya memperbaiki semua yang telah kita hancurkan di sini. Tidak masalah. Serahkan padaku. Masan juga orang yang jujur. Dia segera menyetujui permintaan itu. Di saat yang sama, dia bersyukur. Aturan tentara Dewa Darah sangat ketat. Meskipun terkadang dia bisa menjadi liar, dia tahu bahwa jika dia melanggar peraturan, dia tidak akan diberi kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia hanya seorang kolonel senior sementara Tang Wulin adalah seorang mayor jenderal. Dia bisa dituduh memberontak terhadap atasannya karena berusaha menangkap Tang Wulin tanpa alasan yang cukup untuk membenarkan tindakannya. Jika Tang Wulin bersikeras untuk mengambil tindakan, dia akan berada dalam masalah besar. Poin pahala tidak hanya akan dikurangi sebagai hukuman, tetapi dia mungkin juga akan dihukum untuk jangka waktu tertentu. Itu akan sangat memalukan. 1019 keaslian dijamin. Jika Tang Wulin adalah Blood Nine, maka tidak akan ada masalah dengan pangkatnya sebagai mayor jenderal. Dia mengerti itu adalah tindakan gegabahnya yang mengarah pada situasi yang sedang dihadapi. Jika yang harus dia lakukan hanyalah memperbaiki sebuah bangunan, itu adalah harga kecil yang harus dibayar. Aku akan meminta seseorang untuk segera memperbaikinya untukmu. Setelah dia selesai, Masan yang berwajah malu segera pergi. Bagaimanapun, dia tidak berpakaian sopan saat ini. Melihat Masan pergi, Tang Wulin menggelengkan kepalanya dengan ketidakberdayaan. Ada apa ini? Itu benar-benar bencana yang tidak layak di pihaknya. Benar saja, bukanlah hal yang baik untuk dipromosikan secepat itu. Kamu sudah Blood Nine. Suara yang manis dan tidak percaya datang dari samping. Tang Wulin berbalik dan menemukan itu adalah Long Yuxue. Dia berkata sambil tersenyum, ya, sebenarnya, sebagian besar karena keberuntunganku. Sampai mantan Blood Nine menantangku untuk duel lain, aku akan tetap menjadi Blood Nine pastinya. Long Yuxue menatapnya dengan tatapan kosong.
Ketika dia baru saja tiba, dia adalah perwira pengarahannya yang mengajarinya semua yang perlu diketahui tentang tentara. Dialah yang membawanya ke lorong abisal untuk melawan makhluk abisal. Beberapa bulan kemudian, dia sudah menjadi perwira seniornya. Meskipun seorang letnan kolonel dan seorang mayor jenderal tampaknya hanya terpisah beberapa tingkatan, perbedaan itu mirip dengan jurang alami. Untuk alasan tanpa sepengetahuan dirinya sendiri, Long Yuxue tiba-tiba merasa bahwa kontras di antara mereka semakin meningkat. Dia masih bisa membayangkan dia memanggil perwira seniornya setiap kali mereka berbicara. Sekarang, bagaimanapun, dialah yang harus memanggilnya sebagai perwira senior. Dia merasa sulit untuk beradaptasi dengan perubahan status ini. Kami bekerja sama dengan mitra. Jangan terlalu memikirkannya. Bahkan saya merasa bahwa saya berada dalam semacam mimpi. Tang Wulin menjabat tangannya di depan Long Yuxue yang kebingungan. Long Yuxue tersadar kembali. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi tatapannya sedikit berubah. Tidak lama kemudian, Masan membawa serta sekelompok prajurit batalion darah besi dan mulai memperbaiki tembok. Dengan tenaga kerja sebanyak itu, pekerjaan itu sangat mudah. Tembok itu dikembalikan ke keadaan semula dalam waktu kurang dari 1 jam. Sikap Masan jelas berubah. Petugas senior, saya minta maaf untuk hari ini. Aku bertindak terlalu gegabah. Tang Wulin berkata sambil tersenyum, Komandan Ma, jangan panggil aku perwira senior. Anda adalah andalan tentara, sementara saya kebetulan beruntung. Itu adalah seniorku, mantan Blood Nine yang membiarkanku menang yang memberiku gelar untuk sementara. Panggil saja aku Blood Nine atau dengan nama asliku, Tang Wulin. Tidak perlu memanggil saya perwira senior. Masan menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, menurutku hubungan kita bisa digambarkan sebagai pertukaran pukulan, persahabatan tumbuh. Saya selalu mengagumi mereka yang memiliki kekuatan besar. Kekuatanmu luar biasa. Aku sudah lama tidak tersesat. Saya berpikir bahwa pemuda Jiang Wuyue akan melampaui saya suatu hari nanti. Aku tidak pernah menyangka kekuatanmu lebih besar darinya. Saat kita memiliki waktu luang di masa depan, mari kita lakukan lebih banyak sesi perdebatan. Itu agak canggung barusan, tapi aku selalu menyukai pertarungan yang bagus antara kekuatan murni. Juga sulit untuk menemukan lawan yang baik. Mata Tang Wulin berbinar. Baik-baik saja maka, kita bisa bertarung di Stardew Battle Network nanti. Dia mengkhawatirkan kesulitan menemukan lawan yang cocok. Jiang Wuyue tidak ingin melawannya lagi, tidak peduli apa yang dia katakan. Jika dia bisa melawan Masan yang memiliki basis kultivasi lebih besar dari dirinya, dia akan dengan senang hati menyambut kesempatan itu. Baiklah, itu kesepakatan. Saya akan memberikan nomor gelang dewa darah saya. Tetap berhubungan. Saya tidak punya banyak hobi, tapi saya suka berkelahi. Juga, saya tidak akan pernah rela menerima kekalahan. Jangan berpikir bahwa aku akan merepotkan nanti. Masan terkekeh. Tang Wulin juga tersenyum. Selama kamu tidak. Keduanya tersenyum, tetapi makna di balik senyuman mereka berbeda. Tang Wulin berkata, Komandan, Yuxue memberitahu saya bahwa Anda membutuhkan logam untuk baju perang 3 kata. Jenis logam apa yang Anda cari? Saya akan membantu Anda menyusun rencana nanti. Baiklah, aku hampir melupakan urusan kita ini. Long Yuxue memandang kedua pria yang berjalan pergi sambil memeluk bahu satu sama lain. Dia tidak bisa berkata-kata. Mereka telah bertarung dengan sekuat tenaga beberapa saat yang lalu. Bagaimana mereka akhirnya bisa sedekat ini? Betapa anehnya dunia pria. Dengan peningkatan basis kultivasinya, Tang Wulin mengalami efek positif dalam penempaannya. Setelah inti naganya terbentuk, kekuatannya meningkat pesat. Secara alami, penempaan datang dengan mudah baginya, semudah tangan mengarahkan jari-jarinya. Terutama setelah dia mengembangkan pusaran yin yang pelengkap, dia sekarang bisa mengendalikan kekuatan jiwanya, kekuatan, dan kekuatan garis keturunan dengan penguasaan yang lebih dari sebelumnya. Secara alami, itu meningkatkan penempaannya juga. Keahliannya, sebagai Saint Craftsman, konsisten saat ini. Tingkat keberhasilan Soul Refinement-nya telah meningkat pesat. Setelah berbicara dengan Masan, Tang Wulin memahami permintaannya. Permintaan Masan sebenarnya cukup sederhana. Dia hanya menginginkan peningkatan kekuatan. Armor pertempuran seperti itu akan murni fisik. Sebenarnya, setelah peringkat seseorang mencapai ambang tertentu, seseorang akan mengalami terobosan dalam kualitas. Setelah menyusun beberapa rencana sederhana, Tang Wulin memberi Masan beberapa ide. Dia semakin memperkuat bagian logam dari desain aslinya dan membantunya memilih paduan roh yang terdiri dari 4 jenis logam. Kemudian, dia akan menerapkan pemurnian jiwa pada mereka. Proses menempa paduan roh tidak lagi sulit bagi Tang Wulin. Namun, masih diperlukan beberapa keterampilan untuk menyelaraskan keempat jenis logam tersebut. Selain itu, dia harus melakukan soul refinement pada mereka, setelah proses harmonisasi, yang menambah kesulitan. Bahkan Saint Craftsman peringkat 8 biasa tidak dapat menjamin tingkat keberhasilan 100%. Itulah mengapa Tang Wulin memberitahu Masan bahwa dia akan membutuhkan setidaknya 2 bulan untuk menyelesaikan pesanannya. Juga, dia membutuhkan cukup logam langka. Secara alami, Masan akan menjadi orang yang memasok bahan yang dibutuhkan untuk pemurnian jiwa. Karena mereka meningkatkan jumlah yang dibutuhkan untuk logam, mereka juga membutuhkan lebih banyak bahan. Sebagai komandan batalion darah besi, Masan telah mengumpulkan cukup banyak poin prestasi. Karena dia tidak akan ditugaskan sebagai mayor jenderal secepat ini, dia dapat menggunakan poin prestasi untuk membeli logam ini. Tang Wulin tidak menaikkan biaya pemrosesannya untuk pesanan tersebut. Dia hanya menagihnya untuk pesanan dasar. Perintah Masan adalah penempaan logam untuk baju besi perang 3 kata. Ini bisa dianggap sebagai proyek besar karena semua material harus menjalani soul refinement. Seandainya itu Saint Craftsman lain, biaya yang harus dibayar Masan pasti akan menjadi angka astronomi.
Yang diinginkan Tang Wulin adalah logam langka untuk membangun misya hitamnya. Dia sekarang Blood9 dan bisa menikmati diskon besar. Setelah mempertimbangkan biayanya, dia hanya menagih Ma San sedikit poin prestasi. Ini secara alami meningkatkan kesan Ma San tentang dia. Namun, Tang Wulin memiliki beberapa persyaratan tambahan yang mengharuskan Ma San melawannya di jaringan pertempuran Stardow untuk setidaknya 100 pertandingan. Biaya tempat tersebut juga akan ditanggung oleh Ma San. Ma San yakin bahwa dia lebih unggul di sini, itulah sebabnya dia menyetujui persyaratan tanpa ragu-ragu. Bulan yang akan datang adalah bulan yang penting bagi Tang Wulin. Setelah dia mengalahkan Blood9 dan menerima saran dari Blood1, dia memutuskan bahwa dia akan bekerja keras, tidak peduli apa, untuk mempertahankan posisinya sebagai Blood9 ketika pertandingan ulang mereka dijadwalkan sebulan kemudian. Itu bukan untuk pangkat militer, tapi untuk kemuliaannya sendiri. Pada saat yang sama, itu memberinya banyak motivasi. Dia telah menetapkan waktu sebulan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Putaran final tantangan jaringan pertempuran bintang Do Federal akan berlangsung 15 hari kemudian. Itu juga merupakan latihan penting baginya. Oleh karena itu, dia perlu lebih meningkatkan kekuatannya. Dengan melatih dirinya sendiri melalui pertempuran selama sebulan, Tang Wulin percaya bahwa kekuatannya pasti akan meningkat lebih banyak saat itu. Dengan Ma San sebagai sparring partner, itu cocok dengan rencananya. Bagaimanapun, hanya satu pertandingan yang akan diadakan setiap hari. Dia bisa berdebat dengan Ma San kapan saja dia ingin menantang tubuhnya secara ekstrim. Dia duduk bersila di kamarnya. Nafas Tang Wulin stabil. Segera, dia memasuki kondisi bahagia. Inti naganya berkedip dengan cahaya keemasan sedangkan cahaya inti jiwanya lebih tertutup. Pusaran yin yang pelengkap berputar, dan dia secara alami menyerap energi asal ke dalam tubuhnya. 1020 terobosan, segel ke-10. Setelah pembentukan dua pusaran ini, kecepatan kultivasi Tang Wulin tidak meningkat banyak, tetapi penyempurnaan kekuatan jiwanya lebih kuat. Setiap tetes kekuatan jiwa yang dia kental sekarang sangat murni. Meskipun basis budidayanya masih di peringkat 65, stamina tempurnya yang sebenarnya bahkan tidak bisa ditantang oleh Soul Saint. Jika dia terus berjalan, dia tidak akan menghadapi kemacetan besar, setidaknya sebelum dia menjadi judul Douluo. Hari ini, latihan kultivasi bukanlah satu-satunya hal dalam jadwalnya. Dia harus mengatasi prosedur ini yang sangat berarti baginya. Jika dia menyelesaikan prosedur ini, Tang Wulin percaya bahwa itu pasti akan sangat meningkatkan basis kultivasinya. Dia menenangkan jiwa dan pikirannya sepenuhnya. Pusaran yang dibentuk oleh kombinasi kekuatan jiwanya dan kekuatan garis keturunan berputar secara seimbang. Tang Wulin membayangkan seluruh proses dalam pikirannya. Setelah dia menjalani prosedur sekali lagi, momen penting akhirnya tiba. Dia menarik napas dalam-dalam, dan pusaran yin yang pelengkap secara bertahap melambat. Tang Wulin sejenak memutuskan koneksi antara inti naga dan inti jiwanya. Pada saat yang sama, dia mengendalikan kekuatan garis keturunan di dalam inti naga sehingga itu melesat ke atas dan perlahan memasuki dunia emas di dalam hatinya. Prosedur yang ingin dia lakukan hari ini adalah menerobos segel ke-10 Raja Naga Emas. Old Tang pernah memberitahunya bahwa akan menguntungkannya untuk menerobos segel yang terakhir sesegera mungkin jika kondisinya memungkinkan. Itu karena dia akan memiliki cukup waktu untuk memperkuat tubuhnya dengan kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas yang masih ada. Ini akan meningkatkan peluangnya untuk menembus segel yang tersisa di kultivasinya di masa depan. Mengenai 9 segel terakhir, setiap terobosan adalah transformasi lengkap. Namun, setiap terobosan juga merupakan cobaan hidup dan mati. Tang Wulin tahu tentang ini dari Tang Tua, tetapi dia tidak pernah benar-benar mengalaminya. Sekarang, dia akan melakukan percobaan pertamanya. Dia telah menembus segel Raja Naga Emas ke-9 saat dia berada di Lembah Naga. Dengan peningkatan dari banyak roh naga di Lembah Naga, semuanya terjadi dengan lancar seperti dalam pembentukan kanal ketika air datang. Itu memberinya lebih banyak waktu untuk mengumpulkan. Setelah akumulasi yang lama, dia telah membentuk inti naga dan inti jiwanya secara berurutan. Basis budidayanya juga dinaikkan ke pangkat Kaisar Jiwa. Di matanya sendiri, dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menerobos segel ke-10. Dia telah mengumpulkan cukup banyak untuk saat ini. Dia tidak merasa cemas. Dia yakin bisa mencapai terobosan. Masalah yang lebih penting adalah pengalaman terobosan itu sendiri. Meterai ke-10 memiliki arti yang luar biasa. Dia ingin mengalami betapa sulitnya menembus 9 segel terakhir. Tang Wulin mengingat semua yang dikatakan Tang Tua padanya. Jika dia benar-benar bisa menyerap semua energi dari 18 segel Raja Naga Emas, dia akan menjadi Raja Naga Emas baru dan mencapai pangkat dewa. Itu adalah jalan pintas untuk Tang Wulin, jalan pintas yang tidak dapat diakses orang lain. Yang ingin dia ketahui sekarang adalah betapa sulitnya jalan pintas ini untuk dilintasi. Kekuatan garis keturunannya bergegas untuk menyerang segel ke-10. Sesaat, Tang Wulin merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Cahaya samar muncul di sekelilingnya. Sisik naga emas yang padat muncul di kulitnya. Kekuatan esensi darah yang padat melonjak dengan kuat dan raungan naga yang samar sepertinya bergema di sekitar tubuhnya. Semangat Tang Wulin stabil. Kepadatan akumulasinya telah menghasilkan efek positif pada saat ini. Tuduhan pertama adalah uji coba. Segel ke-10 Raja Naga Emas sangat kuat, tidak seperti segel lain sebelumnya. Dengan pembentukan dua intinya, samar-samar dia bisa melihat kondisi segel dengan penglihatan batinnya. Segel itu seperti dinding yang dihiasi pola-pola indah. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Tang Wulin terkejut menemukan pola yang akrab ini agak mirip dengan Kaisar Blue Silvernya. Dia merasa itu terkait dengan garis keturunannya. Itu membuatnya merasa sangat dekat dengan kekuatan segel. Pada saat ini, pikiran tak terduga tiba-tiba muncul di benak Tang Wulin. Dari mana segel dalam dirinya berasal?
Old Tang tidak pernah memberitahunya tentang ini. Dari mana esensi Raja Naga Emas berasal? Pikiran itu melintas di benaknya. Sekarang, dia harus memfokuskan semua energinya untuk mengisi segel. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Kekuatan garis keturunannya membentuk penampilan naga emas di tubuhnya. Pola pada segel berkedip dengan kemegahan yang menyilaukan saat memblokir muatan energi. Namun, Tang Wulin merasa kuat bahwa ada gelombang kekuatan garis keturunan lain yang memiliki asal-usul yang sama dengan tuduhan mengigau terhadap segel dari dalam. Energi dibebankan ke segel dalam serangan penjepit saat mereka mencoba untuk membuka segel. Sensasi yang kuat mengalir di dalam tubuh Tang Wulin. Dia merasa seolah-olah tubuhnya terus-menerus dikompresi tanpa banyak membutuhkan kendali. Kekuatan garis darah di dalam tubuhnya dibebankan pada segel berkali-kali. Pola pada segel mulai berantakan. Garis retakan mulai muncul tanpa suara. Akhirnya, dari retakan pertama yang mengembang, cahaya merah keemasan melonjak dan langsung mengisi kekuatan garis keturunan Tang Wulin. Tang Wulin merasakan tubuhnya bergetar hebat. Aura ganas dan brutal yang sulit untuk digambarkan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia merasa seolah-olah segala sesuatu di dunia akan dibantai. Aura menakutkan membuat seluruh tubuh Tang Wulin sedikit bergetar. Kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas dalam dirinya mendidih seketika. Tidak perlu baginya untuk mengendalikannya. Kekuatan garis darah mulai mengisi segel dengan hiruk-pikuk. Cahaya merah keemasan yang bocor keluar dari segel semakin intensif. Aura ganas dan brutal juga bisa dirasakan dengan jelas. Tang Wulin merasakan seluruh jiwanya terpengaruh. Di saat genting, dia menghadapinya dengan semangat yang terfokus. Inti jiwanya yang tetap tidak aktif di bawah kendalinya sekarang melepaskan sejumlah besar kekuatan jiwa yang melonjak menuju kekuatan garis keturunannya. Kekuatan metode misterius surgawi yang adil dan lembut mulai bergabung dengan cepat dengan kekuatan garis keturunannya. Mereka bekerja sama dengan kekuatan garis keturunannya dan perlahan bergabung ke dalam tubuhnya. Dengan penambahan metode surga misterius, keliaran kekuatan garis keturunan melemah seperti yang dia harapkan. Pada saat yang sama, Tang Wulin merasakan semburat kesejukan dari lencana sains craftsman miliknya menanamkan dirinya ke dalam dunia jiwanya. Itu menstabilkan semangatnya. Dengan aura ganas dan brutal yang mendatangkan malapetaka, segelnya hancur dengan ledakan. Cahaya merah keemasan yang pekat langsung memenuhi setiap celah di tubuh Tang Wulin. Tubuh Tang Wulin mulai bergetar hebat. Kamar asramanya dicat dengan warna merah keemasan. Aura yang sangat ganas dan barbar mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Di sekelilingnya, bayangan ilusi naga emas muncul. Meski tubuhnya ilusi, matanya sangat tajam. Itu adalah sepasang mata merah darah dengan tampilan yang galak. Ruangan itu berkedip-kedip dengan lampu dan aura ganas dan barbar terus meningkat saat itu merangsang tubuh Tang Wulin. Saat ini, Tang Wulin tiba-tiba teringat lawan masa lalunya, Long Yue. Ketika Long Yue menggunakan kekuatan Mountain Dragon King miliknya, emosinya terkadang lepas kendali. Tidak peduli apa, Tang Wulin tidak bisa mengamuk. Jika dia kehilangan kendali atas kekuatannya sendiri, bukankah dia akan berubah menjadi mesin pembunuh? Ketika dia memikirkan hal ini, Tang Wulin menggigit ujung lidahnya. Rasa sakit yang tajam menstimulasi pikirannya dan dengan cepat menstabilkan jiwanya. Tidak peduli seberapa kuat aura ganas dan brutalnya, dia memblokirnya dengan paksa. Dia tidak akan membiarkannya menyerang lautan jiwanya. Pada saat yang sama, dia merilekskan tubuhnya dan membiarkan kedua intinya membentuk pusaran yin yang pelengkap lagi untuk menyerap kekuatan esensi darah yang mengerikan yang berasal dari segel ke-10. Old Tang tidak melebih-lebihkan. Intensitas kekuatan esensi darah yang melonjak dari segel ke-10 begitu besar sehingga Tang Wulin bahkan tidak bisa mulai mengukurnya. Dia telah mempersiapkannya sejak lama dan telah menembus beberapa segel secara berurutan. Namun, ketika kekuatan segel ini dibebankan padanya, dia merasa seolah-olah tubuhnya akan hancur. Untungnya, inti naga dan inti jiwanya bersinar terang pada saat bersamaan. Dengan pusaran-pusaran yin yang melengkapi, mereka berhasil membimbing esensi garis keturunan yang melonjak liar menjadi pusaran. Meskipun tidak dapat menyerap energi secara langsung, setidaknya itu dapat mengurangi dampak energi liar ini pada tubuhnya. Tubuhnya mulai membengkak. Di permukaan tubuhnya, pembuluh darahnya menebal dan menggembung di bawah kulitnya. Mereka menyerupai naga kecil yang tersebar di seluruh tubuhnya. Tubuh Tang Wulin juga mulai memerah keemasan. Sisik di tubuhnya berwarna darah. Mereka telah berubah menjadi warna darah dari warna emas aslinya. Tubuhnya bergetar hebat. Energi Raja Naga Emas juga bergetar. Setiap kali bergetar, kekuatan esensi darah yang padat akan dilepaskan dari tubuh Tang Wulin. Itu memenuhi kamar asramanya dengan aura yang menakutkan. Tang Wulin terus meningkatkan basis kultivasinya. Sikap dan kekuatan spiritualnya juga meningkat. Namun, pada saat ini, dia secara bertahap kehilangan kemampuan untuk berpikir. Di atas gelang, yang dia kenakan di pergelangan tangannya, sebuah batu permata 7 warna berkedip. Gelang itu dari lembah naga. Itu diam-diam menyerap sebagian dari aura garis keturunan liar yang secara bertahap berubah menjadi merah keemasan. 1000